Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah barakallahu fikum kepada akhwati fillah yang mana telah hadir dalam kajian kitab Safinatun Najah yang akan dibersamai oleh Ustazah kita, Ustazah Wulan, yang mana setiap minggunya ya, setiap Rabu, seminggu sekali, full 2 jam ya, insya Allah akan terus membersamai kita untuk menuntut ilmu. Selawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah manusia satu-satunya yang akan memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Insya Allah dengan kita banyak berselawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian, hendaknya kita membacakan Ummul Fatihah dan doa menuntut ilmu. Ala kulli hadhihi niyat, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Iya, baik. Apa kabarnya ini akhwati fillah semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat ya. Bagaimana dengan kondisi malam hari ini? Mungkin TV-nya penuh dengan quick count. Masya Allah ya. Ya, baik. Tafadhol kepada Ustazah Syifa Wulandari untuk meneruskan kajian kita. Pada Ustazah, kami persilahkan. Terima kasih kepada Putri. Mohon maaf tadi karena azannya baru jam 8 kurang ya, agak telat sedikit. Tapi itu toleransi, mungkin teman-teman yang lain juga pada baru selesai sholat ya. Baik Ibu-Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali bertemu di kelas fikih Safinatun Najah insyaallah pada malam hari ini. Dan lanjutkan di halaman 12 ya Ibu-Ibu tentang hukum air, tentang mandi dan rukun mandi, nanti insya Allah sampai di syarat wudhu dan pembatal wudhu. Kalau masih ini ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, salawat dan salam kepada Rasulullah, semoga senantiasa tercurah kepada beliau dan kepada siapa saja yang istiqomah mengikuti sunnahnya, dan semoga kita semua yang ada di majelis ini diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah sehingga kita bisa terus istiqomah belajar ya, salah satu sunnah dari Rasulullah, bahkan kewajiban yang menuntut ilmu dengan terus mengkaji Islam, salah satunya dalam kitab Safinatun Najah ini. Ya, Ibu-Ibu semuanya sehat ya Bu malam hari ini? Insya Allah sehat ya. Ya, benar tadi kata Bu Tri ya. Saya nggak punya TV sih Bu. Saya lihat di media sosial ya. Perang apa tuh namanya? Ya itu biasa ya. Permainan demokrasi ya pasti akan dimenangkan oleh orang-orang yang ada dalam demokrasi ya. Tidak mungkin kita bisa memperjuangkan Islam lewat jalan demokrasi. Nah, itu pembahasannya beda nanti kitabnya ya. Nah, kita lanjut ya Bu ya. Insya Allah di halaman 12, silakan Ibu-Ibu sudah dibuka kitabnya ya. Nah, kita masuk ke hukum air. Ya, jadi dalam toharoh, bab toharoh yang kita bahas sebelumnya, kita sudah membahas kemarin tentang istinja dengan batu dan istinja dengan air ya. Nah, sekarang kita membahas hukum air, karena di dalam Islam, dalam perkara toharoh, baik kita beristinja, tadi berwudu, lalu nanti kita mandi, itu semuanya menggunakan air ya. Maka berarti perlu kita pahami dulu dalam Islam kedudukan air itu bagaimana. Ya, Masya Allah ya Bu ya. Nah, kita mulai bismillah. Jadi dalam kitab fikih ini
Air itu dibagi dua, al-ma'u qalilun wa kasirun. Jadi jenis air itu cuma dua, Bu. Yang pertama, air yang sedikit, qalil, dan yang kedua air yang banyak, kasir. Nah, yang mana yang sedikit? Fal qalilu madunal kullataini. Maka yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kullah. Nanti kita bahas 2 kullah ya. Nah, wal kasiru dan air yang banyak itu adalah kullatani fa aksaru. 2 kullah atau lebih. Nah, berarti standar air di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i itu terpatok pada 2 kullah. 2 kullah itu kenapa disebut 2 kullah, kullataini? Nah, itu berasal dari kata kullah yang pada saat itu di masa Rasulullah orang-orang terbiasa mengambil air pada saat itu belum ada gayung ya Bu ya. Jadi menggunakan tangan ya. Jadi kullah. 2 kullah itu berarti mereka menganggap ini tempat air di mana mereka akan menciduk air begitu. Jadi beda dengan sungai, dengan laut yang itu merupakan air yang tidak perlu diciduk seperti dalam ember kalau kita dalam bejana. Jadi kullah itu adalah standar air pada bejana. Berapa standarnya? Nah, dalam hadis-hadis yang masyhur itu adalah menghitung kullah itu 1/4 ziro ukuran di masa Rasulullah. Berapa 1/4 ziro itu? 1 ziro itu adalah 1 hasta. Hasta itu yang mana? Hasta itu adalah tulang hasta. Ibu-ibu ini tulang hasta itu berarti kan ya tangan dari pergelangan sampai ke ujung siku ya. Itu namanya hasta. Tulang hasta. Nah, 1 ziro itu adalah apa tadi ukuran 2 kullah itu adalah 1/4 ziro. Berarti 1 hasta ditambah ini setengah ya, 1/4. Nah, itu kalau kita sentikan, sentimeterkan, ini banyak pendapat ya. Dalam kitab Al-Amwalnya Abdul Qadim Zalum juga ada disebutkan berapa 2 kullah. Nah, saya ambil pendapat yang menurut saya ini kuat itu sekitar 91,8 cm. Kalau kita sentimeter. Nah, kalau kita genapkan berarti sekitar 92 cm. Yang mana yang dihitung itu adalah panjang, lebar, dan tinggi. Kalau dia bangunannya atau baknya berupa persegi panjang. Berarti kalau nanti dia berupa seperti tendon air yang dia berbentuk apa namanya ya? Silinder ya berbentuk apa itu ya bulat ya bukan persegi seperti di bak. Nah maka itu ukurannya kita hitung berdasarkan liternya, liter airnya. Jadi 2 kullah itu paling sedikit adalah 216 liter. Jadi kalau kita punya tendon air yang 1000 liter itu ya, ibu-ibu insya Allah paham ya maksud saya tendon air itu ya. Kalau 1000 liter dalam kondisi penuh berarti air kita termasuk air kasir. Kenapa? Karena ukurannya sudah 2 kullah atau lebih. Tapi kalau tendonnya kurang dari itu, airnya sudah mau menjelang habis, nah berarti airnya itu kurang dari 2 kullah. Kalau kita punya bak tadi, maka kita hitung panjang, lebar, dan tingginya itu 91,8 cm atau sekitar 92 cm. Ini banyak ya pendapat terkait ini. Nah, namun itu kira-kira berarti sekitar 216 liter. Nah, kenapa harus dibedakan? Kalau airnya kurang dari 2 kullah, berarti dia termasuk air sedikit. Kalau dia lebih dari 2 kullah, berarti dia termasuk air banyak. Nah, di mana nanti letak perbedaannya? Kalau yang qalil, yang sedikit, yatanajjasu biwuqu'in najasah fihi wa illam yataghayyar. Nah, maka air yang kurang dari 2 kullah tadi akan menjadi najis jika dia terkena atau terjatuhi dengan najis ke dalamnya. Jadi air yang di bak tadi atau air yang di ember yang kurang ya dari 2 kullah, bolehkah dipakai bersuci? Boleh. Tapi ketika sudah kejatuhan najis, semisal kotoran cicak ya, yang sering ya, atau kotoran tikus misalnya, atau kotoran kecoa misalnya ya, yang itu masuk ke dalam air itu walaupun tidak merubah airnya, maksudnya tidak merubah air itu airnya tetap bersih,
tetap jernih, tidak merubah warna, bau, dan rasa, tapi karena airnya kurang dari 2 kula, maka air itu menjadi najis kalau kejatuhan najis. Kalau airnya menjadi najis, maka dia tidak boleh digunakan untuk toharoh, baik bersuci ataupun mandi wajib. Nah, beda kalau air kita yang di bejana atau di ember tadi, atau di bak tadi, atau di tendon tadi, lebih dari 2 kula. Maka air yang banyak tadi, la yatanajjasu illa iza taghayyara ta'muhu, aw launuhu, aw rihuhu. Jadi air yang banyak tadi tidak akan berubah menjadi najis dengan jatuhnya najis, kecuali jika berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Nah, maka pada air yang banyak yang lebih dari 2 kulah tadi, kalau kejatuhan najis, misalnya apa tadi, tai cicak atau tai kotoran tikus misalnya masuk ke dalam bak yang lebih dari 2 kulah, tapi bisa kita ambil dan tidak merubah beningnya air, tidak merubah baunya, tidak merubah rasanya, maka air itu tetap bisa kita pakai untuk tohar. Ya, bisa ibu-ibu ya, bisa dibedakan. Nah, maka kalau misalnya kita berwudu dengan air yang sudah kejatuhan najis tadi, dan sudah merubahnya, berarti air itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kecuali tadi ya, air yang lebih dari 2 kula. Air yang lebih dari 2 kula, walaupun dia kejatuhan kotoran, dia tetap boleh kita pakai untuk berwudu atau bersuci tadi. Nah, sampai sini bisa ya Bu ya? Kira-kira ada yang mau ditanya dulu sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya? Nah, karena masalah air di kitab Safinatun Najah cuma seputar ini ya. Bisa Bu ya? Insya Allah kita lanjut dulu ya. Oh ya, silahkan. Dia mau bertanya dulu, boleh? Silahkan tadi. Siapa yang mau bertanya? Nurul ya? Boleh, silahkan. Suaranya nggak kedengeran ya? Atau saya aja ya? Halo. Iya. Nah, iya Kak. Assalamualaikum. Nurul mau tanya, bagaimana hukumnya jika air tersebut, misalnya di perumahan itu warnanya kuning. Nah, dia diberi yang namanya sitrun. Bagaimana status hukumnya, Kak? Yang kedua, bagaimana jika air tersebut dimasukkan kecoa, yang mana kecoanya tidak mati? Nah, apakah kita buang sepenuhnya atau bagaimana? Iya. Kalau airnya lebih dari 2 kula, ini sekarang yang dilihat airnya dulu, lebih dari 2 kula atau tidak. Kalau airnya lebih dari 2 kula, kemasukan kecoa, lalu kecoanya hidup atau mati kita buang, kita bisa ambil dan buang, maka berarti status airnya suci. Ya. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kula, kemasukan kecoa tadi, maka berarti status airnya menjadi najis. Ya, sehingga dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu kalau yang kemasukan kecoa. Nah, kalau air yang asalnya dari sumur itu kuning, maka berarti sifat dasar dari air itu adalah kuning. Ya, berarti bolehkah kita pakai bersuci? Boleh. Tidak perlu kita kasih citrun lagi untuk menjernihkan, karena sifat dasar dari air itu adalah memang kuning. Nah, kalau justru kita tambah citrun, berarti kita telah merubah warnanya. Ya, berarti merubah warnanya terjadi satu perubahan. Nah, namun itu memang ada perbedaan pendapat ya, karena di masa sekarang kondisi air itu berbeda sama di masa Rasulullah. Sekarang sumber air PDAM yang mungkin ibu-ibu di rumah juga pakai atau mungkin ada yang tidak pakai, tapi faktanya di kota besar seperti di Medan dan sekitarnya itu menggunakan sumber air PDAM yang itu menggunakan zat tambahan seperti apa ya kita bilangnya ya, pemutih. Apa sih bahasa ininya, kimianya? Kalau tadi citrun itu kan asam ya. Favorit. Kaporit, benar Bu Ainun.
pakai kaporit. Berarti dia menambahkan sesuatu pada air, lalu membuat airnya menjadi lebih jernih dari biasanya. Nah, apakah hukumnya itu tidak boleh atau dihukumi najis? Nah, memang dia secara fakta bisa merubah warna, namun sebenarnya tidak ada najis yang masuk di dalamnya. Karena citrun ataupun kaporit tadi bukanlah benda najis. Sedangkan dihukumi di sini tadi, yang menyebabkan air itu menjadi najis itu adalah air yang termasuki najis, kotoran, baik kotoran hewan ataupun kotoran yang lain yang berupa najis. Bisa difahami ya? Nah, ini ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama juga terkait dengan apakah air itu tetap suci. Tapi kalau kita lihat faktanya, saat ini tidak ada sumber yang lain di perkotaan selain dengan PDAM yang ditambahkan zat tertentu, zat kimia tertentu, nah itu tidak dihukumi najis. Jadi justru air pump itu boleh dipakai untuk berwudu, nah dia akan dihukumi sama kayak air sungai atau air laut gitu ya. Nah, dia akan menjadi najis ketika airnya kurang dari 2 kula dan kejatuhan najis. Nah, itu mungkin menjawab pertanyaan Nurul tadi ya. Jadi karena memang kalau kita dilihat di sini kan dia berubah warna, iya, tapi yang dimasukkan ke dalamnya sehingga dia berubah warna itu bukan najis. Kecuali saya kejatuhan kotoran kecoa atau kotoran cicak yang tadinya air itu jernih menjadi berwarna hitam semuanya. Nah, itu berarti berubah warna. Nah, namun tadi di air pump PDAM atau air yang tadi dijelaskan berwarna kuning dikasih citrun jadi jernih, itu bukanlah yang dimasukkan, bukanlah termasuk najis. Maka hukum airnya tidak bisa dihukumi sebagai air najis. Ya wallahu alam bisawab ya terkait dengan air. Jika ada yang masih mau bertanya tentang air, silakan di chat atau di grup ya. Nanti kita bahas di sesi diskusi. Baik, kita masuk ke berikutnya tentang mandi, Bu. Nah, mandi di sini yang dimaksud adalah mandi besar ya, atau mandi wajib kalau bahasa kita. Nah, baik kita mulai ya. Mujibatul ghusli sittatun. Nah, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Masuknya hasyafah ke dalam farji. Hasyafah itu apa? Hasyafah itu adalah ujung dari kelamin laki-laki yang disunat atau yang dikhitan. Nah, itu namanya hasyafah. Ujungnya ya, Bu. Mohon maaf, bukan batangnya, tapi ujungnya. Ujungnya saja masuk ke dalam farji, maka ini mewajibkan mandi. Farji itu apa? Farji itu adalah kelamin wanita yang dikhitan. Nah, berarti masuknya hasyafah ke dalam farji ini mewajibkan mandi. Mau itu keluar atau tidak, akhirnya keluar cairan atau tidak, setiap masuknya hasyafah ke dalam farji wajib mandi. Coba difahami dulu ya Bu ya. Masuknya hasyafah itulah yang menyebabkan mandi, bukan keluarnya mani, tapi masuknya hasyafah. Hati-hati ya Bu. Oh, nggak keluar saja kok, misalnya ya, akhirnya memasukkan tapi tidak keluar, berarti tidak mandi, itu salah. Nah, karena yang pertama mewajibkan kita mandi bukan keluarnya mani, tapi adalah masuknya hasyafah ke dalam farji. Itu yang pertama. Nah, yang kedua baru adalah khurujul mani, keluarnya mani. Keluarnya mani ini bukan hanya karena terjadinya hal yang pertama, ya ilajul hasyafah fil farji, masuknya hasyafah ke farji bukan, tapi setiap aktivitas, misalnya dia mimpi yang kemarin kita bahas, dia terjadi ihtilam, mimpi basah, lalu keluar maninya, kan tidak terjadi pertemuan hasyafah dan farji. Nah, itu tetap wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Karena dia keluar mani. Jadi hukumnya berbeda ya. Masuknya hasyafah belum tentu keluarnya mani. Ya, keluarnya mani belum tentu didahului dengan masuknya hasyafah. Bisa karena faktor lain. Ya, bisa tadi karena ihtilam, bisa karena hal lain selain masuknya hasyafah. Tapi setiap keluarnya mani, setiap keluarnya itu berarti
wajib mandi. Ini tentu bagi laki-laki dan bagi perempuan jika dalam setelah hubungan suami istri, karena pasti perempuan juga bisa mengeluarkan mani seperti yang kita bahas di tanda-tanda baru kemarin. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga yang mewajibkan mandi berikutnya adalah haid. Nah, untuk perkara haid ini nanti akan ada bab khusus bagaimana cara menghitung haid, masa suci dan sejenisnya. Tapi begitu selesai haid, maka kita wajib mandi. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, an-nifasu, nifas. Nah, nifas itu bagaimana juga nanti akan ada babnya khusus tentang nifas. Berikutnya adalah wiladah. Nah, ini yang kebanyakan saya pernah ngisi ya. Di di perwiritan akbar itu ada sekitar 300 orang. Jadi saya tanya ibu yang melahirkan, wiladah itu melahirkan artinya ibu ya. Setelah melahirkan, dia wajib mandi. Mandi wajib sebagaimana orang habis nifas. Berarti ketika dia selesai melahirkan langsung mandi wajib. Jadi saya tanya ke ibu-ibu yang tadi ada 300 orang. Ibu-ibu di sini siapa yang paham bahwa setelah wiladah harus mandi wajib? Ibu tahu dari sekian banyak orang yang paham itu cuma ada 2 orang yang tunjuk tangan. Berarti banyak orang yang tidak paham bahwa setelah melahirkan itu dia bukan hanya wajib mandi ketika nifasnya selesai, tapi ketika dia melahirkan, habis melahirkan, dia juga wajib mandi wiladah. Mandi wajib yang tidak diketahui dan banyak yang salah itu adalah mandi wiladah. Nah, kapan mandi wiladah ini dilakukan? Begitu dia melahirkan, kondisinya memungkinkan mandi, dia wajib mandi. Kalau saya dulu belum paham juga, waktu melahirkan anak pertama, jadi mama saya itu bilang, ini kebiasaan orang Jawa katanya, setelah melahirkan itu wajib mandi. Saya nggak ngerti, Mak, kok mandi orang lagi sakit-sakit kok mandi ya? Macamnya enaknya kita ini ya kan istirahat. Namun ternyata secara medis memang setelah mandi itu akhirnya memperlancar keluarnya darah nifas. Jadi justru membersihkan tubuh terangsang untuk mengeluarkan darah yang masih tersisa secara alami. Itu luar biasa ya. Nah, bagaimana jika orang yang habis melahirkan tapi melalui sesar? Tuh juga sering banyak yang bertanya. Nah, maka kondisinya setelah dia sesar, dia harus menunggu, kan nggak mungkin ya, dia habis sesar langsung mandi, itu mengancam nyawa gitu ya, bisa mengancam nyawa. Maka Islam memberikan rukhsah sampai dia mampu mandi. Seberapa dia mampu mandi, maka dia boleh menjalankan rukhsah itu atau dia menunggu ketika nifasnya selesai. Jadi kalau setelah nifasnya selesai, dia mau mandi wajib, nifas dan wiladah boleh. Tapi dalam niat mandi wajibnya harus tersebutkan dia mandi wajib karena selesai nifas dan selesai wiladah. Jadi tetap dia terhimpun pada mandi wiladahnya dengan mandi nifasnya. Bukan dia mandi selesai nifas saja. Itu ya ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu di sini masih banyak ibu-ibu muda. Kalau ibu-ibu yang sudah tua bisa disampaikan ke menantunya, ke anaknya atau ke cucunya bahwa setelah dia melahirkan dia punya kewajiban untuk mandi melahirkan. Nah, iya betul Bu, melahirkan tapi nggak paham ya. Kalau mandi setelah melahirkan itu ternyata mandi wiladah. Orang zaman dulu suka kali nyuruh-nyuruh ya, tapi nggak paham. Ternyata dia menyuruh itu karena memang disyariatkan setelah melahirkan itu mandi. Tapi dia nggak paham mandi setelah melahirkan itu ternyata ada hukum fikihnya. Itulah ya, belum belajar kita sampai di situ. Nah, itu yang kelima. Yang terakhir, apa yang mewajibkan mandi adalah al-mautu, kematian. Nah, kalau yang keenam ini mandinya nggak bisa sendiri, Bu. Harus dimandikan ya. Nah, nanti kalau kita mandi sendiri, takutlah orang-orang ya. Sebentar ya, Bu. Yaitu Bu, tentang mandi wajib ya. Kita ulang kembali yang pertama masuknya hasyafah ke farji.
keluarnya mani, haid, nifas, wiladah, dan kematian. Nah, khusus yang kematian ini nanti ada juga pembahasan di kitab ini tentang memandikan mayit. Baik, karena masih terkait dengan mandi, saya selesaikan dulu sekarang ke rukun mandi. Nah, ibu-ibu kalau mandi wajib, apakah sudah benar atau belum? Nah, ini kita akan bahas mulai dari rukun mandi. Jadi kalau ditanya dalam mandi, itu cuma ada dua, yang termasuk rukun dan yang termasuk sunnah. Yang termasuk rukun itu disebut fardu mandi. Furudul ghuslu isnani. Fardu mandi itu hanya ada dua. Yang pertama, an-niyatu, berniat. Yang kedua, rukunnya adalah ta'mimul badani bil ma'i. Ya, mengumumkan atau di sini bilang meratakan badan dengan air. Jadi yang pertama Ibu hanya perlu berniat dulu yang pasti ya. Bagaimana cara niatnya? Sama seperti niat dalam wudhu yang kita bahas sebelumnya di pekan lalu. Niat itu artinya qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu dan melekat dengan perbuatan. Karena rukun yang pertama niat dan rukun yang kedua adalah ta'mimul badan bilma, maka kita melafazkan niat mandi itu hukumnya sunnah, namun di dalam hati hukumnya wajib kapan? Ketika kita melakukan rukun fi'li yang pertama. Apa tadi rukun fi'linya? Mengguyurkan atau meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, jadi rukunnya itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ibu-ibu pahami dulu. Mana seluruh tubuh itu yang tertutup oleh kulit, maka setiap kulit di atas tubuh kita itu harus terkena air. Jika ada kulit yang tidak terkena air, maka berarti mandi wajibnya itu tidak sah. Karena dia harus memastikan seluruh tubuhnya yang memiliki kulit, ya, artinya yang seluruh tubuh ya, nggak ada batasan ya. Berarti kalau rambut itu kulit kepalanya ya Bu, bukan rambutnya sebenarnya, kulit kepalanya, ya. Kemudian apa? Semua kulit itu harus terkena dengan air. Itu rukun. Nah, kalau sunnahnya banyak. Sunnahnya misalnya setelah kita mencuci tangan dulu yang kanan dan kiri, membersihkan dulu farji. Setelah itu berwudu dulu, menghadap ke kiblat, membersihkan farji tadi salah satunya dengan menggunakan pasir yang digunakan untuk tayamum, itu sunnah. Kalau kita nggak punya bisa pakai sabun seperti sekarang. Zaman dahulu tidak ada sabun, belum ditemukan, mereka pakai pasir misalnya. Kemudian menyiram bagian anggota badan sebelah kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, kemudian membasuh dari atas sampai ke bawah 3 kali. Itu sunnah, Bu. Dan ini banyak versinya, mau ikut yang mana? Versi yang detail, versi yang sunnahnya sedikit, nggak ada masalah, Ibu mau pilih yang mana. Yang harus kita pastikan adalah mandi wajib kita terkena seluruh bagian yang ada kulitnya, itu ya. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi nggak boleh asal-asal mandi. Misalnya kalau kata guru saya itu sampai gini, kita mandi kan berdiri di satu tempat ya. Nah, maka ketika kita berdiri di satu tempat, itu kan telapak kaki kita bisa jadi masih kering karena kita berdiri di satu tempat. Maka kita harus menggeser dulu posisi mandi kita sampai telapak kaki kita terkena. Semua ya. Bahkan kalau kita ini punya cincin, harus kita perhatikan di jari yang ada cincinnya itu harus terbuka dulu, harus diputar-putar dulu agar air masuk ke dalam kulit yang ada cincinnya. Itulah salah satu faktor juga yang kemarin saya bilang saya malas sekali pakai cincin, karena ketika berwudu atau mandi itu harus satu persatu diperhatikan. Memakai apa ini lagi? Anting ya Bu, perhatikan antingnya juga harus digoyang-goyang agar air masuk ke bagian lubang dari telinga agar sahlah mandinya. Kemudian telinga, ya makanya tadi telinga itu yang bagian ada kulitnya, berarti batasnya itu lubangnya. Itu harus terbasuh semua dengan
air. Nah, itu saja sebenarnya kalau mandi wajib itu gampang. Apa tadi gampangnya? Berniat, lalu rukun yang kedua mengguyur seluruh badan dengan air. Nah, ini karena cuma dua, ada yang bertanya begini. Jadi bagaimana kalau kita mandi wajib masuk ke kolam renang? Itu boleh nggak? Ya, misalnya ya. Nah, ternyata Bu, ada dalam Islam itu namanya di sini air yang sudah terpakai itu ya. Nama airnya di sini apa ya? Saya lupa pula namanya ya. Jadi air yang terpercik dengan bagian dari rukun itu tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Nama airnya ada itu istilahnya, bentar saya ingat-ingat sambil tapi saya jelaskan. Misalnya berwudu. Berwudu yang kemarin rukun wudunya ada 6. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku. Nah, ketika membasuh wajah, air itu tidak boleh menetes, tidak boleh kembali ke tempat bak kita. Berarti kalau dia jatuh ke bak kita, oh air mustakmal namanya. Air mustakmal itu air yang sudah bekas digunakan. Digunakan apa? Digunakan untuk rukun. Berarti kalau dia bukan air mustakmal, dia untuk membasuh hidung. Membasuh hidung kan bukan rukun wudhu, itu sunnah. Seandainya bekas dari hidung itu masuk ke bejana kita atau air bak kita, dia nggak menjadi air mustakmal. Jadi air mustakmal itu adalah air yang bekas kita pakai untuk bersuci dan dia merupakan rukun. Nah, dalam mandi wajib kan rukun tadi adalah memberikan atau mengguyurkan air ke seluruh badan. Berarti kalau dia masuk ke kolam renang, misalnya, dia niat bismillah, aku mau niat mandi wajib, masuk ke kolam renang, sah atau enggak bagi dia? Sah. Tapi bagi orang yang sesudah dia mandi, berarti air dalam satu kolam renang itu menjadi air mustakmal. Berarti dia membuat orang lain celaka gitu ya. Kenapa? Karena dia mandi wajib di satu kolam gitu. Berarti kalau kita nggak tahu gimana ya, kalau kita nggak tahu nggak ada hukumnya. Tapi kan yang kita yang mandi wajib di kolam itu loh terkena hukumnya sama Allah. Kenapa kita mandi wajib dan menyebabkan air itu menjadi air mustakmal? Walaupun orang yang kedua mandi nggak tahu ini airnya mustakmal atau enggak ya gitu ya. Mandi aja lah dia gitu ya. Padahal itu sudah air mustakmal. Berarti yang menanggung dosanya kan orang yang pertama kali mandi di air itu. Berarti kalau dia masuk ke bak mandi bagaimana? Boleh atau enggak mandi masuk ke bak ya tadi? Berarti kalau dia mandi wajib masuk ke bak, berarti bak itu menjadi air mustakmal. Berarti setelah dia mandi airnya harus dibuang dan diganti dengan air yang baru. Ya, ini ada yang bertanya itu sampai gini, oh berarti ada juga orang yang pengen punya bathtub tapi nggak punya ya. Jadi mandi masuk ke bak mandi di kamar mandinya biar bisa mandi wajibnya tuh kayak di kolam renang. Masya Allah ya. Nah begitu Bu untuk mandi. Ya. Kira-kira sebelum saya masuk ke wudhu berikutnya, ada yang mau dibahas dulu tentang mandi? Ada yang mau bertanya satu orang Bu? Silahkan. Ya, saya Ustazah. Oh Ibu silahkan Bu. Jadi mandi ini Ustazah kan mengguyur rata badan, itu kan kita pakai gayung. Jadi artinya Ustazah apakah sekali saja atau memang berkali-kali gitu sampai pada akhirnya kita membasuh semua kulit itu tadi Ustazah. Nah, mungkin Iya. Nah, kalau kita pakai gayung, berarti kan kita harus pastikan air tempat kita menggayung lebih dari 2 kula ya, Bu. Jadi kalau dia embernya kecil atau baknya kecil, pakai gayung, lalu nanti ketetesanlah air bekas mandi kita masuk kembali ke bak, berarti airnya menjadi air mustakmal. Paham ya, Bu ya? Nah, kalau kita mandi wajib itu tidak boleh memakai air yang mustakmal. Dia harus air baru. Jadi kalau ibaratnya kita mengisi bak air dengan keran, kalau saya lebih memilih mandi nampung air pakai gayung itu di dalam keran airnya yang masih baru ya. Saya nggak tahu ini mustakmal atau enggak air yang ada di bak itu. Tapi kalau dia lebih dari 2 kula, kayaknya ada Bu Asma ya. Bu Asma ini kalau ke rumahnya saya tahu baknya itu sangat besar. Itu kayaknya lebih dari 2 kula.
bak yang orang zaman dulu ya pakai keramik tuh yang dibangun besar. Kalau orang zaman dulu kenapa gitu ya? Orang sekarang kan maunya minimalis ya. Nah itu berarti kalau kita mandi langsung dari baknya pakai gayung nggak ada khawatir. Kenapa? Karena baknya lebih dari 2 kula. Yang kita khawatir itu kalau baknya kurang dari 2 kula tadi. Nah, maka dalam mandi wajib, Bu, baiknya itu adalah kita memakai keran air atau kalau ada Ibu shower, pakai shower, Bu. Nah, kalau pakai shower itu dia pasti dari atas sampai ke bawah ya. Berapa kali siramnya sampai Ibu bisa pastikan semua tersiram dulu dengan air. Semua kulit tadi tersiram dengan air. Mau ngikutin sunnahnya, kayak tadi dari atas 3 kali, dari atas ke bawah 3 kali, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, silahkan. Nggak pakai hitungan. Tapi, langsung aja diguyur, nggak ada masalah. Yang penting rukunnya dia mengenai seluruhnya. Maka saya nggak akan bersampo atau bersabun sebelum semua anggota badan kita dulu terkena air. Ya, pastikan itu ya Bu ya, terkena air dulu semua. Setelah udah kita pastikan semua terkena air, terbasuh air, pakai shower tadi, baru kita sabunan, baru kita pakai sampo. Karena sampo dan sabun itu tidak termasuk rukun. Mau Ibu habis 1 kardus sabun Lifebuoy misalnya, sampai habis misalnya gitu ya, itu nggak menjadikan Ibu dinilai mandi wajib kalau rukunnya tidak ada. Nggak pakai sabun pun atau nggak pakai sampo pun, Ibu akan tetap dinilai mandi wajib kalau rukunnya terpenuhi. Jadi bagaimana cara agar bisa semua badan terbasuh, terserah Ibu. Kalau mau ikutin sunnah, dapat pahala lebih banyak. Nah, makanya Rasulullah pernah mandi bersama istrinya dalam 1 bejana. Artinya berarti mandi wajibnya bagaimana yang kayak tadi saya bilang. Baca niat, lalu sama-sama nyebur masuk ke bejana itu. Karena kalau dia suaminya masuk duluan, lalu istrinya masuk belakangan, berarti kan istrinya memakai air mustakmal. Maka masuknya bersama, supaya dua-duanya tidak terhitung mustakmal. Ini waktu guru saya menjelaskan itu saya ketawa gitu ya. Gimana masuk sama? Jadi 1, 2, 3 masuk gitu pula ya dia mencontohkan, menghitung. Jadi suami istri mau mandi 1 bejana, yuk bilang sama suami, yuk 1, 2, 3 masuk gitu. Jadi dia seiring, berarti airnya tidak menjadi air mustakmal. Nah, maka dalam mandi itu yang perlu diperhatikan sumber air kita dari mana, apakah termasuk 2 kula atau tidak. Lalu yang kedua, perhatikan jangan sampai air kita menjadi air mustakmal. Ini baik dalam wudhu ataupun dalam mandi. Karena kalau di air mustakmal berarti air kita yang kita pakai itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Gitu ya Bu ya. Bisa difahami ya Bu yang lain ya. Oke, jadi kalau di kitab Safinatun Najah ini enaknya perkara sunnahnya dipinggirkan dulu. Yang penting Ibu paham dulu konsepnya, yang wajib yang mana. Sehingga nanti akan memudahkan kita kalau kita mempelajari yang sunnah, karena kita sudah tahu yang wajibnya yang mana. Kita belajar wudhu, wajibnya cuma 6. Nah, jadi yang lainnya itu sunnah, tidak ada di kitab ini. Sama dengan mandi, mandi itu wajibnya ada 2 saja, niat dan menyiram atau mengumumkan atau mengguyur badan secara rata dengan air. Ya. Tadi ada pertanyaan ya di chat ya. Menentukan 2 kulah itu bagaimana? Nah, Ibu tadi terlambat ini berarti ya. Tadi sudah kita jelaskan ya. 2 kulah itu artinya air itu ditampung di tampungan bak atau tendon itu sekitar 216 liter kalau dia berbentuk tabung ya. Kalau dia berbentuk persegi panjang, maka harus diukur panjang, lebar, dan tingginya itu sekitar 91,8 cm atau sekitar 1/4 hasta harus dihitung, diukur. Nah, itu ya, Ibu ya. Baik, ini kita nggak sah mandi wajib kalau gosok gigi dan cuci muka dulu. Maksudnya harus gosok gigi dan cuci muka atau nggak perlu gosok gigi dan cuci muka? Gimana nih maksudnya?
Jadi Ustazah, maksudnya kan biasanya kalau misalnya mandi kan gosok gigi, cuci muka dulu, badan terakhir. Tapi katanya Mm-mm. kalau mandi wajib nggak boleh gitu, harus badan dulu. Karena tadi rukunnya yang cuma ada 2 ya. Rukunnya yaitu niat dan membasuh air ke seluruh tubuh. Berarti perkara yang lain di luar itu dibelakangkan gitu. Ya artinya kalau mau duluan gosok gigi cuci muka ya nggak apa-apa. Niatnya baru niat, kemudian basuh airnya. Itu saja. Kalau saya sih nggak ada masalah ya. Kecuali dia niatnya sekarang. Aku mau mandi wajib lah. Tapi dia cuci muka dulu, pakai sabun apa? Facial wash, misalnya lama pula menghayati ya, setengah putaran itu ya iklannya. Baru lama gitu, baru dia sikat gigi bulat lama seperti lagu Upin Ipin. Baru dia menyiram air ke badannya, itu menjadikan berjeda dari niat sampai ke rukun yang pertama. Padahal kita bahas di mazhab Syafi'i, antara niat dan rukun itu harus muqtarinan bi fi'li, melekat. Nah, karena itu kalau mau sikat gigi, mau cuci muka, itu setelah selesai dulu rukunnya. Atau kalau mau itu duluan, mau sikat gigi dulu, mau apa tadi, cuci muka dulu sebelum membaca niat. Mana saja. Kalau saya lebih amannya niat dulu, basuh dulu semuanya dengan air, ya. Baru kemudian apa? Jalankan sunnah-sunnah yang lain. Mau cuci muka berlama-lama, mau luluran berlama-lama, mau apa lagi Bu? Kalau mandi sih, saya kalau mandi paling cepat ya. Nggak tahu saya kalau ada orang yang mandi bisa lama itu ngapain? Apa sih tutorialnya mandi lama itu? Pengen juga saya mandi lama jadinya. Apalagi anak-anak ya, kalau anak-anak kan mandi lama karena bermain ya. Orang tua loh, kalau mandi lama itu apa tutorialnya? Ya gitu ya, itu mungkin yang saya duganya kalau di sosmed itu berarti dia menghitung kalau habis niat berarti harus segera rukun. Gitu. Berarti dia nggak akan nggak berjeda gitu ya, nggak berjeda antara niat dan rukun. Karena syarat di mazhab Syafi'i itu harus mu'tarinan bil fi'li. Ya baik, kita masuk sekarang ke saya anggap sudah selesai mandi ya. Kalau ada mau mandi nanti ya, besok pagi lah mandi, jangan sekarang. Nah, kita masuk sekarang ke wudhu. Wudhu kemarin sudah kita bahas rukunnya. Di sini kita mau bahas syaratnya. Kok gini ya? Ya begitulah kalau di kitab ini ya. Wajib-wajibnya dulu baru syarat-syaratnya. Nah, syarat wudhu, kita masuk ke wudhu ya Bu, masih pembahasan air ya. Karena wudhu tidak mungkin pakai debu. Yang pakai debu itu tayamum, berarti kalau wudhu pakai air. Nah, syarat dari wudhu itu ada asyarah, ada 10. Yang pertama Islam, artinya orang kafir tidak sah wudhunya. Yang kedua tamyiz. Nah, tamyiz Bu, bukan balik. Tamyiz ya, berarti anak-anak yang dia wudhunya baik, sahkah wudhunya? Sah. Karena syarat wudhu bukan balik. Bukan harus balik. Tapi adalah tamyiz. Tamyiz itu apa ya? Tamyiz itu bisa membedakan. Bisa membedakan apa? Bisa membedakan baik buruk, untung rugi, bisa membedakan dampak dari sesuatu. Jadi misalnya anak 7 tahun, sudah tamyiz belum? Nah, dalam perkara wudhu berarti dia tamyiz itu bisa bedakan airnya yang tadi, sumbernya, 2 kulah itu bagaimana, mustakmal itu bagaimana. Nah, berarti kalau dia tahu dan dia menjalankan wudhu dengan tertib sesuai dengan rukunnya, apakah wudhunya sah? Sah. Kalau dia belum balik, kan dia tidak menanggung dosa dan pahala. Maka pahala atas wudhunya kemana? Mengalir kepada orang tuanya. Maka Masya Allah ya Bu ya, kalau Ibu punya anak belum balik tuh aset betul, kalau saya ya aset. Sedari dini diajarin wudhu yang benar, sholat yang benar. Jadi kalau dia sholat dan wudhu, mengalirlah pahalanya buat orang tuanya. Enak kan ya Bu ya? Enak. Nah yang ketiga, syarat wudhu adalah naqa'u anil haid wan nifas, suci atau bersih dari haid dan nifas.
Berarti orang haid boleh berwudu nggak? Nah, ini dalam mazhab Syafi'i orang haid dia tidak boleh berwudu dengan niat ibadah. Tidak boleh, dia nggak mendapatkan pahala dengan dia berwudu. Tapi kalau dia sekedar karena sudah terbiasa berwudu, hanya pembiasaan yang dia teruskan selama dia haid, tidak dengan niat ibadah, maka itu boleh. Tapi kalau dia berniat ibadah untuk mendapatkan pahala dari Allah, orang haid tadi tidak mendapat pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena dia memang dalam kondisi haid dan nifas. Nah, berikutnya syarat wudu yang keempat adalah amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah, yaitu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Jadi dalam wudu itu kan membasuh air ke dalam kulit. Jadi tidak ada yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Misalnya pakai kutek, apa ya namanya sekarang ya, kutek di kuku ya. Nah, itu menghalangi air masuk kan ke dalam kukunya, padahal ini kan adalah anggota wudhu. Nah, maka tidak sah wudhunya, harus dibersihkan dulu kuteksnya agar air bisa sampai ke kuku. Ya, semua ya kulit itu artinya kan dia bahasanya basyarah, bukan jildun. Kalau jildun artinya kulit itu berarti kulit yang kenyal-kenyal ini ya. Epidermis lah kalau bahasa biologinya. Nah, tapi kalau dibilang basyarah berarti seluruh permukaan tubuh. Termasuklah tadi kuku. Walaupun dia bukan kulit tapi dia adalah permukaan dari bagian dari tangan yang ada di permukaan, berarti harus terbasuh. Maka apa saja yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit itu harus dihilangkan dulu. Kalau masih ada berarti tidak sah. Walaupun ibu sudah membasuh tangan sampai siku, misalnya sudah dibasuh dengan tertib 3 kali, tapi ternyata tidak masuk airnya karena terhalang oleh apa tadi kuteks, maka itu tidak sah wudhunya. Ya, itu ya yang kelima. Nah, yang keenam, al-ilmu bifardiyatihi. Syarat berwudu itu adalah kita punya ilmu tentang fardiyah. Tentang apa saja yang fardiyah itu yang wajib. Jadi kita bisa bedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah dari wudu. Berarti kalau ibu wudu tidak tahu mana yang wajib, nggak sah wudunya. Bertahun-tahun wudu nggak tahu yang mana yang wajib, berarti nggak sah wudunya. Iya, maka harus tahu rukun wudu tadi hanya 6, selebihnya itu perkara yang sunnah. Berarti kita selama ini belum belajar, belum tahu gimana itu ya. Wudu setiap hari, tapi ternyata kita tidak sah wudunya. Karena apa? Karena tidak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, kemudian yang ketujuh, an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Nah, ini tidaklah dia meyakini ya. Oh, yang kelima ketinggalan ya. Saya tuju dulu lah. Dia tidak meyakini satu anggota yang wajib dari anggota wudhu yang lain itu sebagai sunnah. Jadi karena dia tahu yang wajib, dia nggak memposisikan yang sunnah sebagai yang wajib. Berarti kalau dia melakukan cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan, dia menganggap bismillah itu rukun, cuci tangan itu rukun atau wajib, nah itu berarti dia tidak sah wudhunya. Karena ketika dia melakukan cuci tangan, itu sebenarnya dia sedang melakukan sunnah wudhu, bukan fardu wudhu. Jadi harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Makanya di kitab ini dikasih tahu yang fardu saja ada 6. Berarti selebihnya yang kita lakukan selama ini hukumnya sunnah. Saya kelima dulu ya. An la yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Nah, tidak ada anggota wudhu yang bisa merubah air, kesucian air tadi. Maksudnya ketika anggota wudhu itu dibasuh, dia tidak mengubah air, warna airnya, tidak merubah rasa airnya, dan tidak merubah bau dari airnya. Misalnya sebenarnya tangan kita masih ada minyak lampu ya, minyak lampu ya, Ibu tahu ya minyak lampu? Nah, misalnya kita lagi minyak lampu kan masih bau itu ya.
maka harus dibersihkan dulu. Supaya ketika wudhu airnya tidak merubah, ketika kita berwudhu air itu tidak merubah anggota wudhunya. Kalau dia beradanya di anggota wudhu, bersihkan dulu. Semampu kita ya, artinya kalau masih ada bau-baunya sedikit tidak apa-apa, tapi kita sudah berusaha menghilangkan baunya itu. Nah, kita masuk yang ke-8. Tadi al-ma'ut tahur. Kita harus pastikan air untuk berwudhu tadi adalah air yang suci, lagi mensucikan. Karena ada jenis air suci tapi tidak mensucikan. Apa contohnya? Suci tidak mensucikan. Air kelapa. Suci boleh diminum tapi tidak bisa mensucikan. Air teh suci tapi tidak mensucikan. Air apa lagi, Bu? Air sirup. Air sirup suci tapi tidak mensucikan. Jadi harus suci dan mensucikan. Ada 7 itu airnya. Air laut, air sungai, air salju, air sumur atau air mata air hujan. Satu lagi air apa? Ada 7 ya. Saya lupa satu lagi. Artinya kalau kita berwudhu di laut, boleh nggak, Bu? Boleh. Kita mandi laut. Nggak kayak di kolam renang tadi loh, Bu. Kalau kolam renang itu kan harus ada syarat pula. Jadi kalau kita mandi wajib di kolam renang, kan di situ saja. Berarti dia menjadi air mustakmal. Nah, beda kalau di laut. Air laut itu nggak ada batas mustakmal, karena dia berkulah-kulah, dan tak berapa kulah lah itu kalau air laut ya. Artinya kalau kita niat mau berwudhu, aku niat berwudhu, kita masuk ke dalam air, udah sah wudhunya. Boleh. Jadi kalau anak-anak mandi di laut, karena kampung saya di laut ya, mau sholat kan kita kalau mandi laut itu kan pakai jilbab dan kerudung juga ya, Bu. Ya sudah, wudhu saja di situ, basah-basah sholat. Iya, enak ternyata, Bu. Cobalah sekali tes. Kan boleh tadi, sah. Karena airnya suci. Air laut itu termasuk air suci. Jadi kalaupun kita misalnya langsung nyebur ke laut, lagi mandi, kayaknya sayang ya waktu zuhur untuk sholat, nanti ganti lagi sholat, dan gitu masuk lagi 2 kali ganti. Ya udah, saya bilang mandi di laut, terus nanti wudhu di laut, sholat saja di situ, tinggal cari arah kiblat lalu kita sholat. Malah lebih sholat di atas bebatuan gitu, atau sholat di atas pasir. Sekali-sekali boleh kita merasakan kekhusyukan sholat begitu. Karena tadi yang penting syaratnya adalah air yang suci. Ya, begitu ya. Kalau di kolam renang enggak ya, Bu ya? Kolam renang tadi mustakmal, maka kalau sudah azan zuhur, ya harus ganti baju, harus wudhu, baru bisa sholat. Karena dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena airnya apa tadi? Air mustakmal. Nah, yang ke-9, syarat wudhu berikutnya, Ibu, itu adalah masuk waktu yang ke-10 mualah. Nah, untuk 9 dan 10 ini, kalau kita orang sehat, tidak berlaku. Artinya apa? Kalau kita wudhu di waktu zuhur, lalu kan belum masuk waktu asar, tapi wudhu kita tidak batal, maka kita boleh untuk untuk sholat di waktu asar, walaupun kita wudhunya di waktu zuhur. Tapi bagi orang yang daimul hadas, diingat Bu namanya daimul hadas. Apa itu orang daimul hadas? Orang yang terus-menerus berhadas. Orang yang terus-menerus berhadas itu, misalnya orang yang sudah tua, yang dia sudah tua, tidak bisa lagi buang air sendiri, maksudnya tidak dengan kesadarannya, dia pokoknya bisa buang air sendiri, cuman buang air nggak sadar dia sudah buang air gitu. Dia pakai pampers ya, orang-orang tua ya. Atau orang yang istihadah. Orang istihadah itu terus-menerus mengeluarkan darah walaupun masa haidnya sudah habis. Nah, orang yang seperti ini disebut orang daimul hadas. Artinya dia tidak bisa menghindar bahwa dirinya akan selalu berhadas. Kalau kita bisa menghindar kan, Bu? Misalnya kita buang air, ini
Udah wudhu, udah sholat, kemudian kayaknya udah kebelet mau pipis, udah rakaat keempat, bisa ditahan nggak kalau kita? Bisa, kita masih bisa mengatur. Nah, ada orang yang tidak bisa mengatur lagi. Keluarnya hadas, pokoknya kalau dia udah kebelet, ya harus dikeluar di situ. Artinya kalau dia terus-menerus begitu, nggak akan ada waktu dia suci. Nggak akan ada waktu berjeda, dia bisa sholat, bisa berwudhu tanpa mengeluarkan hadas. Misalnya orang tua yang sudah mohon maaf buang angin terus-menerus, itu namanya orang yang daimul hadas. Mau dikasih waktu 5 menit lah, jangan buang angin, nggak bisa. Memang udah dari sononya, udah apa itu, klepnya bahasanya ya. Sudah nggak bisa lagi menahan buang air. Maka ternyata menahan buang air itu Bu, nikmat ya rupanya dari Allah. Karena kalau kita udah nggak bisa lagi menahan, nah itu udah bahaya, kita termasuk orang daimul hadas. Nah, khusus orang daimul hadas, Bu, kalau udah paham daimul hadas, maka wudhunya itu punya syarat tambahan 2. Pertama, dia harus berwudhu ketika sudah masuk waktu. Artinya kalau dia wudhu sebelum masuk waktu, dia tidak dihitung sudah berwudhu. Begitu. Jadi tadi misalnya orang tua tadi, ini masih jam 12, dia mau wudhu dulu sambil nunggu azan, nggak boleh lagi. Dia harus wudhunya itu ketika sudah azan. Dan dia hanya berwudhu 1 kali dalam 1 waktu. Walau dia nggak buang air, walau dia nggak batal, misalnya. Tapi orang yang berhadas itu harus berwudhu lagi ketika masuk waktu sholat berikutnya. Tadi bedanya sama kita yang sehat, Bu, kalau kita wudhu sekarang, ini misalnya kita wudhu tadi Isya, nggak batal-batal ini. Kita belajar, kita sholat tahajud, baca Quran, terus nanti nunggu sholat subuh, boleh nggak pakai wudhu yang sama di waktu Isya? Boleh, selama syarat-syarat wudhunya masih ada. Kecuali kalau udah batal baru wudhu lagi. Tapi orang daimul hadas, dia harus berwudhu 1 waktu di satu wudhu untuk 1 waktu, dan dia harus wudhu ketika masuk waktu. Dan harus muwalah. Apa itu muwalah? Muwalah itu artinya terus-menerus. Terus-menerus tanpa jeda. Itu artinya muwalah ya. Jadi misalnya tadi orang tua yang sudah pakai pampers. Maka orang tua yang pakai pampers tadi, karena dia sudah daimul hadas, ketika azan maghrib masuk, dia harus mengganti pampersnya dengan pampers yang baru ketika azan itu ya. Lalu dia berniat untuk berwudhu sholat maghrib, kemudian dia langsung sholat, kemudian dia menunaikan semua rangkaian sholat, misal sholat sunnah atau berzikir atau membaca Al-Quran setelah itu termasuk rangkaian sholat bagi dia. Jadi dia nggak boleh terpotong dengan aktivitas selain rangkaian sholat. Misalnya apa? Dia sudah berwudhu, tadi dia sudah ganti pampers, dia sudah berwudhu, lalu tiba-tiba handphone bunyi, mau diangkat. Nah, itu terpotong dengan aktivitas di luar sholat. Berarti dia harus mengulang lagi, batal wudhunya tadi. Dia harus mengulang dari awal. Karena syarat bagi orang daimul hadas itu adalah muwalah. Bukan sama kita ya, Bu. Kalau sama kita syarat batal wudhu nanti ada 4. Tapi bagi orang yang daimul hadas ada tambahannya 2. Jadi dia harus kayak orang istihadah tadi ya, darah keluar terus-menerus. Jadi bagaimana cara dia sholat? Begitu azan, dia ganti pembalutnya, lalu dia langsung berniat wudhu, langsung sholat. Nanti azan lagi, begitu lagi. Azan yang berikutnya begitu lagi. Jadi tidak boleh dia berhenti bukan karena rangkaian sholat. Ini khusus orang yang daimul hadas. Ya, nih selesai ya 10 syarat dari berwudu. Jadi agar wudhu kita sah, perhatikan syarat-syaratnya. Ya, terkhusus tadi orang yang daimul hadas ada yang ke-9 dan ke-10. Ya, ini saya lanjut dulu, nanti Ibu boleh bertanya atau ada pertanyaan enggak? Oh, sulam alis ya.
Sulam alis tuh faktanya dia menambal pakai rambut di luar alisnya ya Bu ya. Menambah ya berarti. Ya, terkadang Ustazah sulam alis itu kan bisa kayak ada pewarna gitu ya. Oh, ada pewarna Jadi kayak biar awet ininya alisnya gitu kan. dia seperti maskara ya Bu ya. Seperti itu ya. Dia disulam Ustazah, jadi kalau dia tahan lama gitu. Nah, saya Hmm. terkait kayak kalau tato mungkin jangka waktunya banyak gitu mungkin. Nah, ini sulam alis ini ada jangka waktunya, jadi setahun gitu nanti tambah lagi gitu-gitu Ustazah. Jadi maksudnya apakah itu sah gitu? Ya, kalau dia sebelumnya melakukan tambal sulam alis itu kan hukumnya haram ya Bu ya, merubah ciptaan Allah ya, karena dia menambah sesuatu. Namun kalau dia melakukannya karena ketidaktahuannya, maka berarti kan sudah terlanjur tuh ya, mau dirubah juga perlu waktu kayak orang bertato itu loh. Tato kan haram, tapi kemudian dia sudah paham, dia lakukan, tapi kemudian dia bertobat. Bagaimana? Ya, pertama kalau bisa diusahakan dikembalikan. Tapi kalau ternyata dalam proses pengembaliannya itu menyakitkan dan sampai doror baginya, ya Allah alam bisawab Allah akan memberikan, nggak bisa kita bilang Allah ya. Nah, jadi pendapat para ulama itu dia diberikan rukhsah karena apa? Karena dia ingin menghilangkan, namun doror yang akan dia dapatkan lebih besar lagi. Misalnya orang tatoan tadi, untuk menghilangkan tato itu ternyata saya baca itu ya, itu sangat menyakitkan. Tidak seperti tato yang permanen, bukan tato stiker anak-anak kita beli permen waktu SD dulu ya. Tato stiker itu ya. Tato yang permanen tuh ternyata berat, ternyata sulit, sakit. Maka kita temukan banyak orang bertato bahkan ke muka-mukanya itu ya, orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang masuk Islam, pergi umroh dan haji dengan kondisi bertato itu. Apakah sah? Ya Allah alam bisawab, tapi Allah akan menilai seberapa besarlah pertobatannya. Allah lah yang berhak menilai. Kita tidak berhak menilainya. Karena apa? Karena ini urusan dia sama Allah. Artinya sudah usaha semaksimal dan itu akan mengancam nyawanya kalau dia menghapus itu. Nah, ini kita serahkan kepada Allah urusannya. Dia sudah bertobat. Kan kata Allah, kalau kamu melakukan dosa, aku yang akan mengampuni. Jadi kamu gak usah memikirkan perkataan manusia, cukup tobatmu aku yang terima. Nah, artinya kita juga nggak bisa tahu ya, Bu, mengukur kadar dia sudah berusaha maksimal atau belum. Ya, yang dia lakukan memang karena ketidaktahuannya atau tidak, atau ada yang begini kan. Kan Allah kan maha pemaaf, udahlah aku lakukan aja lah, nanti aku tobat. Nah, misalnya Allah juga tahu kan ya. Nggak bisa kan kita kita membohongi Allah. Allah maha tahu apa niat kita. Jadi niat dia tuh memang gitu, Allah tuh maha pemaaf. Jadi kulakukan aja lah sulam alis itu biar cantik aku misalnya. Padahal udah tahu nih haram, nanti kalau udah kurasa udah mau aku bertobat lah, aku nggak mau lagi. Nah begitu. Kok enak sekali dia mentang-mentang Allah maha pengampun dan pemaaf. Ya jadi Allah lah yang paling tahu ya Bu. Yang pasti kalau secara fikihnya ketika itu doror memang baginya mengembalikannya kembali, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikannya ke semula, nah maka urusannya diserahkan kepada Allah, bukan dia sendiri. Sama kayak orang memasang apa di KB yang masukkan itulah, KB susu ya. Nah, itu kan harus diangkat. Ternyata ada cerita teman saya, dia pasang KB susu, susunya hilang. Susunya hilang, bisa lari gitu. Kemana mau diambil nggak bisa. Sudah sampai USG dia, susunya di dalam rahim pula. Dimasukkan lewat apa tuh ya. Dicari gitu, udah sampai di USG dicari. Nggak ketemu, nggak tahu kemana itu si susu tadi. Dia artinya kan dia akan bawa, entah dia akan bawa mati, atau sebenarnya sudah keluar tapi dia nggak sadar. Kan dia nggak tahu. Dan dia memang melakukan itu karena ketidaktahuan hukum. Sehingga apa yang dia lakukan sekarang ya dia cuma bisa bertobat. Dia sudah periksa ke berbagai dokter istilahnya ya USG tadi. Tapi ternyata nggak ada hasilnya. Jadi persepsi dia susu itu masih ada di dalam. Begitu. Ya itu ya Bu ya, kalau terkait tadi.
Jadi kalau misalnya itu sudah ada sebelum dia tahu, ya saya rasa dengan niat Allah yang paling tahu niatnya. Kalau memang dia bertobat, Allah terima, ya berarti wudhunya tetap sah gitu. Tidak beda sama kita ya Bu ya. Kita kan nggak ada sulam alis, ya ada nggak yang sulam alis? Nggak ada kan? Ada kan di sini? Nggak lain alis kita alami semua ya. Nah itu, Nggak ada. nah nggak ada ya Bu. Ya itu berarti alhamdulillah nikmat dari Allah, kita sudah paham ya apa yang dilarang Allah, apa yang disuruh Allah kita sudah paham. Alhamdulillah itu nikmat. Nah, maka kalau kita udah tahu itu lalu kita pakai celak, ya dibersihkan dulu lah celaknya ya, supaya ketika wudhu nggak luntur celaknya. Kan lucu ya, udah wudhu tapi masih kotor gitu. Artinya itu maksudnya di sini. Kalau kita berwudhu tidak ada sesuatu yang akan merubah air. Ya kalau kita pakai celak ya dibersihkan dulu celaknya. Atau kalau ibu pakai lipstik karena suami pulang ke rumah, ibu berdandan, mau berwudhu ya dihapus dulu lipstiknya. Bukan berwudhu lalu sambil wudhu lah aku bersihkan gitu ya. Cuci mukanya sambil wudhu, ya nggak bisa, harus bersih dulu, baru kemudian kita berwudhu. Supaya airnya tidak mengotori, lipstiknya tidak mengotori air. Gitu ya Bu ya. Nah, sedikit lagi ya. Ini pertanyaan Bu Nurmaliana, kalau dia tidak bisa sholat berdiri, setiap sholat duduk. Nah, ini nanti kita bahas aja di waktu bahas sholat ya Bu. Nah, sama kayak pertanyaan Bu Eka, bagaimana orang yang haid 2 minggu, penjelasan tentang sholat. Nah, ini khusus juga nanti untuk haid, Ibu. Saya mohon maaf, saya pending dulu jawaban. Karena nanti kita belajar tentang bab haid, nifas, dan istihadah di walau sedikit. Nanti ada pembahasannya. Bu ya, saya izin ya, nanti saya jawabnya sewaktu kita belajar sholat, dan kita belajar haid ya. Apa ya ibu-ibu ya, Bu Eka? Nanti saya jawabnya setelah itu aja ya. Ini pertanyaannya Bu Tri, saya minta tolong di copy, nanti ditaruh aja ke ke grup kita ya. Jadi nanti jawabannya ibu-ibu nanti paham sendiri dengan kita belajar haid, nifas, dan istihadah di pelajarannya. Ya, saya satu lagi ya Bu, satu bab lagi, ini terkait dengan pembatal wudhu. Nah, pembatal wudhu di kitab ini, di kitab Yaqut Nafis sama. Bahasanya sama, kata-katanya sama. Karena Syafi'iyah pula ya. Semua sama. Di kitabnya, fikih Islamnya, Sulaiman Rashid juga itu yang kitab bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia orang Minang, ulama Minang yang Indonesia membuat kitab fikih, namanya fikih Islam. Ibu-ibu bisa beli semua, sebentar saya ambil. Nah, kitab ini ya Bu ya, namanya fikih Islam. Ini kalau ibu-ibu punya waktu dan punya uang, beli saja Bu. Di Shopee ada, namanya fikih Islam ya. Sulaiman Rashid, ini berbahasa Indonesia. Kitab ini orang Minang tadi, tapi dia belajar ilmu sampai ke Mesir sana ya. Dan mazhabnya Syafi'iyah sama. Saya baca sama. Jadi walaupun dia berbahasa Indonesia, bukan kitab yang remeh juga, tapi dia menulis sesuai dengan kekhasan daerahnya ya. Dia berarti luar biasa, itu manfaatnya bisa dirasakan tidak hanya oleh orang Arab, tapi juga oleh orang Indonesia, karena berbahasa Indonesia. Nah, saya mulai Bu, yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama, ya, khariju min ahadis sabilaini, keluar sesuatu dari salah satu dari 2 jalan. 2 jalan itu apa? 2 jalan itu kubul au dubur. Kubul itu kemaluan sebelah depan untuk buang air kecil. Dubur itu kemaluan belakang untuk buang air besar.
Jadi apa yang keluar dari dua lubang itu atau dua jalan itu membatalkan wudhu. Misalnya rihun. Rihun itu angin, buang angin, awairuhu atau selainnya. Selainnya apa? Buang air kecil, buang air besar. Keluar sesuatu dari dua jalan itu. Ilal mani, kecuali mani. Jadi mani tidak membatalkan wudhu saja. Mandi menyebabkan mandi. Menyebabkan mandi. Ya, lebih parah lagi, harus mandi dia, bukan cuma wudhunya, tapi harus mandi dulu baru boleh wudhu. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, ini saya rasa sudah umum ya. Pokoknya kalau udah kentut batal gitu kita taunya. Nah, itu fikihnya adalah keluar sesuatu dari dua jalan. Nah, yang kedua, asani zawalul akli bin naumin au ghairihi. Perhatikan Bu ya, zawalul akli, hilangnya akal karena tidur atau selain tidur. Jadi ketika kita wudhu, lalu hilang akal kita sebentar karena ketiduran, itu membatalkan wudhu ternyata. Kecuali ada kecualinya. Ila qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Kecuali kalau kita tidur sambil duduk. Yang duduk itu memungkinkan tertutupnya tempat duduknya dari tanah. Maksudnya jalan itu tadi kan, jalan keluarnya angin, buang angin tadi, jalannya tertutup karena kita duduk. Jadi duduk yang memungkinkan pantatnya tertutup gini ya Bu ya. Duduknya tegak, kalau duduknya leyeh kayak gini, tetap aja terbuka kayak kita duduk di kursi. Duduk di kursi lalu kita leyeh-leyeh gitu. Kan nggak menutup pantat juga ya, cuman yang dibahasanya. Jadi dia duduk yang tegak, ya, tidak bersandar, menutup jalan keluarnya angin, maka duduk seperti itu walaupun kita ketiduran tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau kita sedang berwudhu, lagi berzikir, terus rupanya ketiduran misalnya ya, itu nggak membatalkan kalau dia dalam kondisi duduk yang menutup pantatnya tadi. Tapi misalnya dia ketiduran, lama-lama karena ketiduran, sampai di sajadah lah tidurnya, berarti sampailah tidur. Nah itu udah jelas tidur yang menghilangkan akal. Jadi hanya tidur dengan duduk yang tadilah yang tidak membatalkan wudhu. Nah, kita masuk yang ketiga. Asalis attiqai basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Perhatikan Bu ya. Bertemunya atau bersentuhan. Bersentuhan di mazhab Syafi'i itu bersentuhan, bertemu kulit dengan kulit. Antara siapa? Bertemu kulit dengan kulit antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kabira ini keduanya besar, maksudnya keduanya sudah balik. Perhatikan Bu, keduanya sudah balik. Bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya. Kabira ini keduanya sudah balik. Ajnabi, mereka ajnabi. Ajnabi itu orang asing, bukan mahram. Kemudian min ghairi ha'il, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang itu apa? Kainnya kah? Tidak ada tisunya, tidak ada penghalang, tidak ada kain ketika dia bersentuhan. Artinya, kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dengan penghalang, misalnya pakai kerudung salaman, batal tidak? Tidak batal karena ada penghalang. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, anak teman kita laki-laki usianya masih 5 tahun, kita sudah berwudu 5 tahun ya, kesenggol kulit dengan kulit, batal tidak? Tidak batal, karena tadi syarat batalnya adalah bertemunya kulit dengan kulit dua orang laki-laki dan perempuan dan keduanya sudah balik. Berarti kalau dia belum balik, tidak membatalkan wudu. Bukan berarti juga nggak batal terus kita senggol-senggol terus sama orang ya, juga enggak ya. Itu kan begitu ya. Kemudian sekarang permasalahannya, kalau suami istri bagaimana?
bersentuhan kulit. Ibu ambil pendapatnya. Betul, Bu. Betul ya. Nah, apa dia batal? Kalau di dalam mazhab Syafi'i yang saya pakai, awalnya mereka ini ajnabi, suami istri itu kan ajnabi ya, bukan mahram, makanya boleh nikah. Kalau mahram kan nggak boleh nikah. Itu kalau kita bersentuhan sama bapak sendiri, sama anak laki-laki sendiri, sama abang sendiri, adik laki-laki sendiri itu tidak batal. Tapi kalau suami, ini asalnya dia ajnabi. Asalnya dia ajnabi. Kemudian karena pernikahan dia menjadi suami. Maka dalam mazhab Syafi'i yang saya pakai itu, ini membatalkan ya Bu, kalau sama suami, kecuali dengan penghalang tadi ya. Perhatikan saja kata-katanya. Bertemunya kulit dengan kulit, dua laki-laki perempuan, satu laki-laki dan satu perempuan, kabirata ini yang keduanya sudah balik, keduanya ajnabi dan tanpa penghalang. Berarti kalau tidak terpenuhi salah satunya itu tidak membatalkan. Kita bersentuhan suami istri, tapi dengan penghalang tidak batal. Itu saja ya. Yang kalau ibu nggak mau batal berarti perhatikan yang membatalkan ini. Nah, jadi kalau dari awal dia ajnabi, kemudian jadi suami, itu ada pendapat tadi yang saya ambil tadi ya, itu batal. Ada yang berpendapat tidak batal. Ada. Ada Bu, kenapa? Karena pandangannya suami dulu ajnabi, kemudian menjadi mahram kita karena pernikahan. Berarti selama dia jadi suami kita tidak batal. Kecuali kita bercerai, lalu dia menjadi ajnabi kembali, maka batal. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya walaupun ibu boleh ambil, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau ibu tanya saya ambil yang kuat tadi, yaitu batalnya suami istri bersentuhan. Ya, itu ya Bu. Nah, saya lanjut yang keempat ya. Batalnya wudhu itu karena massu kubulil adami, menyentuh kubul. Kubul tadi apa Bu? Lubang. Lubang kemaluan belakang tempat keluarnya buang air besar. Adami itu anak Adam, keturunan Adam. Au halqoh. Ibu-ibu yang halqoh, perhatikan bahasa halqoh di sini artinya apa halqoh itu? Secara bahasa halqoh itu artinya lingkaran. Jadi kalau ibu halakoh, kalau enggak lingkaran, ingatkan kita halakoh nih, kita harus membentuk lingkaran. Enggak boleh kotak-kotak Bu, enggak boleh dia enggak rapi, harus lingkaran. Tahu lingkaran kan Bu? Itu rapi gitu ya, bulatnya. 5 orang tuh rapi. Kadang semuanya mau nyender ke dinding. Jadi enggak berbentuk lingkaran ya. Itu namanya bukan halqoh. Halqoh itu dari kata lingkaran. Nah, ini halqoh apa? Halqoh tidubur. Jadi yang membatalkan wudhu itu jika kita menyentuh kubul yang depan atau halqoh dubur, lingkaran dubur yang belakang. Dengan apa menyentuhnya? Bibat nirahah, dengan batni. Batni itu gini Bu, ini tangan kan, punggung tangan. Kita menyentuhnya pakai batni. Batni itu yang sebelah sini, yang mana namanya ya? Yang halus, yang putih. Nah, yang menyentuh dengan ini, dengan luar, tidak membatalkan. Kalau menyentuhnya pakai ini. Kalau menyentuhnya dengan yang bahasanya di sini batni, dengan punggung, ini ya yang halus dan putih tadi, inilah yang membatalkan. Ibu-ibu ingat nggak dulu, orang zaman dulu kalau nyebokkan anaknya buang air besar, pakai apa Bu nyebokkannya? Ingat nggak Bu? Orang-orang zaman dulu ya, ada nggak orang zaman dulu di sini? Ingat nggak? Saya soalnya terbayang dulu waktu masih kecil saya, tapi mama saya nggak pernah sih. Zaman dulu kan WC itu masih jarang ya satu-satu. Jadi kalau anak buang air besar itu kan kita nengok dia gali apa namanya? Gali lubang baru anaknya suruh buang air di situ. Zaman dulu ini loh saya ceritanya. Nah,
Pokoknya orang zaman dulu ribet lah. Ibu tahu nggak mencebokinya pakai apa? Ingat nggak, Bu? Kayak apa, Bu? Nggak ingat, Bu? Bu Ainan nggak pernah zaman dulu melihat. Kayak apa, Bu? Pakai daun, Ustazah. Saya ini orang sekarang dan orang dulu. Oh, Ibu orang zaman sekarang ya, yang zaman dulu. Udah pakai WC kami di rumah. Oh iya, saya di kampung itu, Bu. Masih Iya. ada. Siapa ya orang zaman dulu? Pakai daun, kata Bu Tri. Ada loh, Bu, yang lain. Coba. Nggak ada orang zaman dulu di sini ya. Pakai kaki. Pakai kaki. Pakai kaki. Oh, iya sih, berarti orang zaman Iya dulu, sih. Bu. Pakai kaki kan? Nah, ternyata Orang zaman dulu berarti. iya orang zaman dulu. Ternyata orang zaman dulu itu paham pikir, Bu, ternyata. Supaya wudhunya nggak batal, kalau cebok pakai tangan kan batal tadi ya. Menyentuh kubul dan dubur anak Adam, halqohnya, dengan batni, dengan bagian tangan yang dalam ini, abutuni, atau dengan jarinya, asobi ya, bagian dari jarinya yang tadi ini, itu kan batal. Berarti orang dulu memikirkan, ih sayang kali aku udah wudhu, supaya nggak batal anakku buang air ini. Gimana caranya biar nggak batal? Dia pikirkan, oh aku cebokkan pakai kaki. Batal nggak wudhunya, Bu? Nggak batal. Jadi pokoknya kalau nggak ada 4 ini, dia nggak batal. Misalnya anaknya buang air, BAB tadi ya, dicebok kan pakai kaki, tidak pakai tangan. Batal nggak? Tidak batal. Tapi itu najis. Buang airnya ya. Coba Ibu tengok dari nomor 1 sampai 4. Ada nggak di sini terkena najis itu membatalkan wudhu? Termasuk nggak membatalkan wudhu itu adalah terkena najis? Nggak ada. Berarti kalau kita terkena najis, batal nggak wudhunya? Nggak batal. Ibu hanya perlu membersihkan najis itu. Misalnya Ibu udah berwudhu, Ibu kepijak tai cicak. Misalnya ya. Kenapa lah contohnya dari tadi tai cicak? Iya, karena di hal apa kami ini sering kali banyak tai cicak. Misalnya kepijak tai cicak. Batal nggak wudhunya, Bu, berarti? Batal nggak, Bu? Biar nggak ngantuk ini. Ibu-ibu udah malam nih, bawaannya ngantuk aja nih. Nggak batal. Kenapa? Karena tidak ada dari salah satu yang membatalkan wudhu. Berarti kalau kita berwudhu, kena tai cicak tadi, cukup dibasuh saja. Tidak perlu mengulang wudhunya dari pertama. Karena dia tidak termasuk batal wudhu. Sama kayak anak-anak yang tadi ya, yang punya anak kecil, lalu dia udah wudhu, anaknya buang air. Kepijaklah bekas air pipisnya. Kita udah wudhu. Tapi kena kaki saja ya. Kalau sampai terkena pakaian, ya berarti pakaiannya harus diganti. Atau dicuci. Yang mana yang dicuci? Yang bekas kena aja. Yang nggak kena, kita pakai sholat boleh-boleh. Berarti kalau anak kita tadi buang air ngompol lah di lantai, terkena kita, cukup kita cuci saja kaki kita, wudhunya tidak batal. Perhatikan Bu ya, pokoknya setiap yang 4 ini tidak ada, maka dia berarti tidak batal. Gitu. Jadi caranya supaya tidak batal, dilihat-lihat yang 4 ini. Jadi saya kalau ujian anak-anak itu, atau kelas ummahat, ini selalu saya tanya, Bu, kenapa? Karena perkara 4 ini harus kita hafal. Tidak boleh nggak kita hafal. Biar kita tahu mana yang membatalkan, mana yang nggak batal. Pokoknya kalau bukan 4, batal. Kalau 4 ini batal. Salah satu dari 4 ini terpenuhi, batal. Tapi kalau tidak terpenuhi, berarti bagaimana cara kita tidak memenuhinya? Kayak tadi. Menyentuh kubul dan dubur itu batal kalau pakai punggung tangan. Berarti menyentuhnya pakai yang lain tidak batal. Pikirkan saja bagaimana cara menceboknya supaya tidak menyentuh dengan punggung tangan tadi. Bisa Bu ya? Terkait batal wudhu. Kalau pakai sarung tangan, Ustazah, masih kena ya? Kena. Biasanya kan ada sarung tangan yang tebal tuh. Ibu maksudnya udah wudhu karena anaknya buang air, Ibu pakai sarung tangan. Ini hanya imajinasi saja. Bertanya sampai ke sana. Kalau saya malah memandangnya tambah repot. Cari sarung tangannya lagi, ya udah batalkan saja terus wudhu lagi.
Iya, maksudnya kalau ada yang seperti itu, Ada ya. mana tahu gitu kan. Mau cari Kalau yang ada yang pakai sarung tangan dan ibu bisa memastikan sarung tangannya tidak tembus ke punggung tangan, silahkan. iya. Pori-pori itu kalau sarung tangan itu kan terbuat dari lateks, dari karet, Bu. Karet itu punya pori-pori, kayak kondom. Kondom itu punya pori-pori. Dia itu bisa mencegah kehamilan itu 90%, tidak sampai 100%. Berarti ada kemungkinan nggak masuknya ke dalam kondomnya? Kemungkinan ada. Berarti kalau sarung tangannya tadi ada nggak kemungkinan masuk? Ada. Kalau memang sarung tangannya tidak memungkinkan masuk, nggak apa-apa, Bu. Silahkan. Karena kadang kan kalau pakai sarung tangan, rupanya kan di dalamnya kering gitu. Setelah kita buka kan kering gitu dia. Ada sarung tangan yang dalamnya. Maksudnya saya berimajinasi sampai sana aja pertanyaannya gitu. Iya. Berarti dikembalikan ke kualitas sarung tangannya. Kalau sarung tangan itu bisa memberikan jaminan 100% tidak bocor, 100% tidak tembus. Nah, berarti tidak ada masalah. Kan tadi kita harus memikirkan bagaimana cara biar nggak ya. Nah, tapi kalau ternyata dia tidak bisa memberikan jaminan 100%, ada kemungkinan dia bocor atau ada kemungkinan dia tembus ke dalam batni tadi, berarti batal walaupun sudah pakai sarung tangan. Jadi kembali ke sarung tangannya tadi. Kayak kita tadi bersalaman dengan non mahram tidak membatalkan wudhu kalau dilapis. Pastikan nggak lapisannya ini tidak tembus. Kalau bisa memastikan berarti tidak batal. Kainnya kering, ya. Karena kalau kainnya basah tembus ya, Bu. Enggak ya. Kalau kainnya basah tembus enggak? Tembus enggak? Tetap enggak tembus ya. Kainnya basah paling yang bersalaman basah tangannya ke basah. Tapi bukan berarti kulitnya bertemu ya. Kulitnya nggak bertemu. Iya, artinya kalau kita bisa mensiasati tidak bertemunya berarti tidak batal. Tidak menyentuh tadi berarti tidak batal. Sama kayak buang air. Atau kalau kita bisa mensiasati udah rakaat keempat kita tahan dulu supaya tidak keluar ya tidak batal. Tapi udah kita tahan ternyata keluar bagaimana? Ya tetap batal. Hukum menahannya apa? Tidak haram. Hukum menahannya itu makruh saja. Makruh ya, artinya harus dihindari. Artinya kalau kita mau sholat itu kan berarti harus dalam kondisi kita rileks ya, tidak ada menahan sesuatu apapun. Itu kan bertambahnya usia tadi kan membuat kita lebih mudah buang angin, lebih mudah buang air. Begitu ya, Allah memang kurangi sedikit demi sedikit kadar sehatnya badan kita. Makanya Allah sangat menyukai yang tua atau yang muda yang beribadah, yang Allah suka. Yang muda yang beribadah. Yang muda itu termasuk orang yang dijamin Allah akan diberi pertolongan 7 golongan yang akan Allah beri pertolongannya. Salah satunya adalah orang muda yang sudah beribadah kepada Allah. Jadi kalau orang tua beribadah itu sebetulnya wajar. Kenapa wajar? Udah bau tanah dia ya kan? Udah bau tanah pula bahasanya. Justru kalau ada orang tua yang nggak beribadah tuh udah nggak sadar diri, udah bau tanah pun nggak beribadah. Jadi justru Allah tuh memberikan perlindungannya tuh, saya sampai baca hadis tuh gini ya, di akhirat nanti sebelum kita dihisap oleh Allah kan kita melakukan perjalanan tuh dikumpulkan dulu menunggu di padang mahsyar. Hanya orang-orang yang dijamin Allah 7 golongan yang mendapatkan pertolongannya. Siapa salah satunya? Orang yang menghabiskan masa mudanya untuk terus taat kepada Allah. Itu luar biasa, Bu. Jadi waktu saya belajar hadis itu, ya Allah, semoga lah aku termasuk orang yang menghabiskan masa muda di jalan Allah, taat pada Allah, ya, agar nanti mendapatkan perlindungan dari Allah. Gitulah Bu doa kita. Tapi ada lagi satu golongan, Bu, orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu bukan karena perdagangan yang mereka usahakan, bukan karena ada harta yang sedang mereka usahakan, bukan karena ada materi yang sedang mereka perjuangkan, tapi mereka bertemu saling mencintai karenaku, kata Allah. Orang yang seperti itu juga akan mendapatkan pertolongan Allah, Bu.
Jadi kita ini harus saling mencintai sesama kita ya. Misalnya kita di majelis ini saling mencintai karena Allah, bukan karena materi, bukan karena yang lain. Kita dipertemukan oleh Allah di sini, dipisahkan oleh Allah. Kata Allah ya, orang yang saling mencintai itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang dicintainya. Nah, mudah-mudahan ya kan kita berdoa, kita semua termasuklah salah satu golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah nanti di akhirat ya Bu. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Iya, baik ya Bu ya, kita buka sesi pertanyaan ini. Saya buka dulu ya chatnya ya. Nah, pertanyaannya kalau terus keluar angin akibat sakit perut, tidak memungkinkan untuk wudhu karena habis wudhu buang angin. Sementara mau sholat, bagaimana hukumnya? Oh, kalau orang yang lagi sakit, itu sebenarnya ada dua ya. Pertama, dia terhitung daimul hadas. Berarti dia termasuk orang daimul hadas, artinya kalau dia sudah berikan aku daimul hadas, aku mau wudhu sekarang. Nah, setelah dia berwudhu, dia keluar lagi anginnya, atau dia keluar lagi kotorannya, dia keluar buang air kecilnya, buang air besar kayak orang yang pakai pampers tadi, disamakanlah dengan buang angin tadi juga, Bu. Nah, maka dia termasuk golongan daimul hadas. Artinya dia boleh buang angin dan tidak membatalkan karena dia mendapat rukhsah. Tapi syarat orang daimul hadas itu harus tadi ya wudhunya sudah masuk waktu, harus dibersihkan dulu, kemudian harus mualah. Mualahnya itu yang penting. Dia tidak berjeda dengan aktivitas selain aktivitas sholat atau rangkaian sholat. Itu yang pertama solusinya. Yang kedua bisa, kalau karena dia sakit, lalu kalau dia berwudhu buang angin, berarti dia bisa mengambil rukhsah tayamum agar dia tidak buang angin. Nah, rukhsah tayamum itu ya, ini ada nanti syarat-syaratnya kita bahas. Artinya, siapa sih sakit yang bagaimana sih yang membolehkan dia tayamum? Yaitu memang yang kalau dia pakai air akan menyebabkan sakit yang lebih parah. Itu salah satunya. Jadi kalau dia pakai air, itu akan menyebabkan sakit yang lebih parah. Nah, maka misalnya kalau dia sakit panu, dia pakai air kan nggak menyebabkan sakitnya lebih parah ya. Jadi sakit yang mengarah ke situ yang mana? Misalnya sakit yang berdarah, luka, yang kalau dia harus membasuh lukanya, itu akan membuat dia tambah parah. Nah, kalau ini mungkin kalau dia kena air, membuat dia buang angin terus gitu ya Bu ya, kira-kira ya. Nah, berarti dia boleh mengambil rukhsah, mengambil tayamum dalam sholatnya. Tapi berarti dia kan nggak termasuk daimul hadas. Berarti dia ketika dia buang angin ya dia harus mengulang kembali sholatnya, mengulang kembali tayamumnya. Kalau dia buang angin. Nah, makanya saran saya sebenarnya kalau dia memang terus-menerus buang angin pada saat itu, kita hukumi saja dia itu orang yang daimul hadas. Maka padanya diberikan rukhsah. Tapi tadi syaratnya harus wudhu dan sholatnya mualah dan sudah masuk waktu tadi. Ya, saya semoga bisa dimengerti ya, wallahu a'lam. Nah, kalau ingus bagaimana? Apakah termasuk najis ingus ini? Kita sholat keluar air ingus. Nah, kalau ibu sedang beringus, ya kalau saya juga sedang beringus, sholat, pertama pastikan kita mau sholat itu udah bersih dulu. Nah, kemudian menyiapkan alat kain, tisu di dekat kita, sehingga kalau ingus itu keluar, bisa kita bersihkan. Itu, Bu. Karena kalau kita nanti dalam sholat, nanti ada ya pembahasan sholat juga. Ibu-ibu sabar ya. Jadi dalam pembahasan sholat ada. Salah satu syarat dalam sholat itu, kita harus melafazkan apa yang menjadi rukun sholat. Salah satunya misalnya Al-Fatihah. Nah, karena kalau kita beringus nanti, kan ada makhraj yang keluar dari hidung, ada makhraj huruf yang kita tekan, itu harus benar. Jadi kalau penyebutannya salah itu berarti tidak memenuhi syarat dari Al-Fatihahnya. Nah, maka penting bagi kita menyediakan itu. Di sebelah mana? Di sebelah kiri. Boleh kita letakkan dan kita ambil.
Apakah tidak membatalkan wudhu? Tidak. Membatalkan wudhu itu membatalkan sholat itu 3 kali gerakan berturut-turut pada satu rukun ya, Bu. Jadi membersihkan hingusnya, Ibu ambil tisu satu, berarti kan tangannya bergerak ke tisu, itu kan dianggap satu gerakan. Ambil tisunya, kemudian Ibu masukkan, itu udah 2 gerakan ke ini. Sekedarnya saja lah, namanya dalam sholat ya. Tidak juga kita, sebagaimana kita tidak sholat membersihkan hingus gitu, tidak ya. Insya Allah nanti akan saya lebih detailkan waktu kita membahas perkara sholat ya, Ibu ya. Nah, berikutnya, angin yang keluar dari kemarin itu membatalkan sholat. Nah, ini sama kayak yang kemarin cairan ya. Bagi wanita yang kubulnya atau kemaluan depannya itu sudah pernah melahirkan, itu biasanya kan bertambah besar, bertambah lebar. Tidak seperti anak gadis. Kemarin itu udah kita bahas untuk perkara apa kemarin ya? Air ya, atau cairan yang keluar. Nah, maka sama dengan ini Bu, angin. Jadi angin yang keluar dari kemaluan depan itu sebenarnya bukan buang angin sebagaimana yang dimaksud oleh imam ini, bahwa keluarnya angin dari kubul dan dubur itu dari belakang. Buang angin yang membatalkan itu dari lubang belakang, Bu. Dari lubang duburnya, tempat keluarnya buang air besar. Berarti kalau angin yang keluar dari vagina atau tadi kubul, kemaluan depan, itu tidak membatalkan wudhu. Walaupun dia berbunyi. Tapi sebenarnya bunyi angin yang dari kemaluan depan itu bukan buang angin yang membatalkan. Karena buang angin yang membatalkan itu dari arah belakang, bukan dari depan. Jadi apakah batal? Tidak batal. Nanti kalau itu batal, kita semua batal nih. Payah ini Bu-Ibu. Apalagi udah yang lahirkan 3, 4, 5 ya. Iya. Udah semakin besar dia lubangnya. Ya itu ya Bu ya. Nah, demikian Ibu-Ibu masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Saya buka dulu. Tidak ada? Ya, masih kuat Ibu-Ibu mendengarkan? Kalau saya bicara kuat aja ini. Kuat Ustazah. Masya Allah. Ya, kita lanjut berarti Bu. Sekarang bab baru. Nah, ini ya. Kalau kita sudah berwudu, lalu batal wudunya, apa yang tidak boleh kita kerjakan? Itu ya. Apa yang diharamkan atas orang yang batal wudunya? Manin taqadha wudu'ahu haruma alaihi arba'atu asya. Diperhatikan Bu. Siapa saja yang batal wudunya diharamkan atasnya 4 perkara. Yang pertama, as-shalah, dia dilarang sholat. Ini udah jelas. Orang yang batal wudunya, batal ya Bu, wudu ini ya, tidak boleh sholat. Jadi kalau dia batal wudu ya harus mengulang lagi sholatnya. Berarti harus wudu kembali dan harus mengulang sholat dari awal. Nggak bisa gini ya, sayangnya tinggal 1 rakaat lagi, buang ain pun adalah wudu dulu, terus aku sambunglah rakaat ketiga, nggak bisa. Dia harus mengulang dari rakaat pertama. Bahkan wudunya diulang dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tawafu. Tawaf, apa itu tawaf? Salah satu rukun dalam ibadah haji, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Perhatikan Bu, nanti kalau umroh atau haji, insya Allah nanti kalau ada diberikan Allah rizki, dipanggil Allah ke Baitullah, maka dalam perkara tawaf tidak boleh batal wudhunya Bu. Karena kalau wudhunya batal, tawafnya harus diulang sebagaimana perkara sholat. Nah, ketika ini waktu kami belajar ada pertanyaan. Kan dalam mazhab Syafi'i batalnya karena bersentuhan kulit. Kayak mana caranya kita nggak bisa bersentuhan? Padahal waktu tawaf itu kita padat, ya, rame, tidak tahu kanan kiri laki atau perempuan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap sah wudhunya dalam tawaf? Gimana Bu?
Gimana caranya kira-kira? Pakai sapu tangan, Ustazah. Auratnya harus tertutup lah semuanya. Auratnya harus tertutup. Muka kan nggak aurat, kita tutup juga. Aurat kan apa bersentuhan juga bisa mukanya. Kayak Oh, orang Indonesia kan kecil-kecil tuh. iya. Orang Eropa tinggi besar, Kayak cadar berarti. pakai cadar. Nah, dalam tawaf itu kalau pakai cadar pun harus dibuka ya, Bu ya. Oh, Kalau tawaf, ya tidak boleh menutup, sama kayak dalam sholat. Jadi orang yang pakai cadar sekalipun ketika sholat dia harus membuka cadarnya. Itu saking menunjukkannya bercadar sebenarnya hukumnya mubah. Jadi apa kata Ustadz Yuwana waktu kami bertanya itu? Jadi kata beliau, nah dalam kondisi darurat seperti ini Bu, ibu-ibu, itu boleh berpindah mazhab dulu. Khusus untuk ini. Nanti waktu udah kembali, boleh dia kembali ke Syafi'i. Kenapa boleh? Karena kalau dia batal wudhu di tawaf, ini bagi orang Indonesia kebanyakan kan yang pergi haji umroh itu udah tua-tua. Kalau disuruh wudhu lagi, ya tempat wudhunya jauh, satu, dan nanti dia tertinggal rombongan, ini lebih doror baginya. Mungkin kalau kita yang muda ya, kayak saya, kayak ibu lah, jalan keliling Ka'bah tuh kayaknya nggak ada masalah. Tapi bagi orang tua, dia tawaf saja tuh udah susah payah. Kodok lagi dia harus ke kamar mandi, mengulang wudhunya. Nah itu kan akan lebih doror baginya. Sehingga kebolehannya berpindah mazhab pada perkara itu saja. Boleh, Bu. Tapi nanti kembali ke mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab lain kan ada yang dia bersentuhan tidak batal. Ya itu ya. Tapi yang mana Ibu pilih boleh. Kalau tetap pada Syafi'iyah berarti Ibu jaga saja. Tidak menyenggol kanan kiri Ibu. Kalau bisa perempuan semua misalnya ya. Jadi ada yang terlindungi dari itu tadi. Bersentuhan kulit waktu tawaf. Tapi intinya ketika tawaf dalam kondisi harus tidak batal wudhunya. Itu ya Bu pahami ya. Makanya Artinya Ustazah di kondisi hanya bersentuhan saja yang pindah mazhab, tapi kalau membatalkan wudhu tetap gitu ya kan? iya. Artinya memang juga berarti kita kan dalam kondisi sangat fit ya Bu. Kayak tadi kan bagi orang yang sakit yang lagi buang angin terus-menerus tuh dalam kondisi top juga bahaya kan? Iya. Dia buang angin bisa membatalkan wudhu. Itu luar biasanya. Makanya benar ya, beribadah waktu wudhu itu jauh disukai. Makanya saya berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami ini ke Ka'bah, ya ke Baitullah itu dalam kondisi masih sehat gitu. Tidak dalam kondisi yang sudah tua renta, tapi dalam kondisi yang sehat, yang fit untuk beribadah. Karena ibadah haji umroh itu memang ibadah fisik yang harus dengan kekuatan fisik, terujinya di mana di sana gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita ya, Bu ya. Berikutnya yang diharam. Iya, Bu. Kalau Nah, terkentut aja pas tawaf gimana itu saja? Nah, kalau buang angin tadi batal nggak wudhunya? Batal ya, Bu ya. Udah bisa terjawab sendiri. Sedangkan tadi orang yang batal wudhunya diharamkan baginya 4 perkara. Kayak orang sholat batal, Bu. Kayak orang sholat kentut batal nggak? Batal. Berarti harus diulang. Maka tawaf Sentuhan saja. sama kedudukannya 4 hal ini. Sholat, tawaf. Berarti kalau dalam kondisi sholat kita buang angin, batal. Berarti kalau dalam tawaf kita buang angin, batal. Oke, bisa ya Bu? Ini Syafi'i ini lebih ketat ya dari mazhab yang lain ya. Nah, kita masuk dulu yang ketiga. Masul mushaf, memegang, menyentuh, membawa. Hamluhu, mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu adalah lembaran-lembaran yang ditulis sebagai Al-Quran dari awal sampai akhir. Berarti misalnya satu kitab tuh juz 1 sampai juz 30 isinya semua Al-Quran itu hukumnya mushaf. Tapi jika kitab itu ada juz 1 sampai juz 30 separuhnya terjemahnya bahasa Indonesia,
Ya, mungkin ada daftar isi dan selainnya. Jika itu ada, maka dia tidak dihukumi mushaf. Ini ada berbeda pendapat juga. Ada pendapat yang ekstrim dalam Syafi'iyah itu, pokoknya ada ditulis Al-Quran. Maka yang di dinding pun, misalnya pajangan ayat kursi gitu ya, atau pajangan surah Al-Fatihah, berarti kan ayat Al-Quran. Semuanya itu isinya ayat Al-Quran, berarti memegangnya juga tidak boleh, karena dia termasuk lembaran yang ditulis Al-Quran. Nah, tapi pendapat yang kuat itu, Bu, mushaf itu harus juz 1 sampai juz 30. Atau tadi ya, bagian dari juz 1 saja. Sekarang ada mushaf yang per juz ya. Juz 1, juz 2, per juz. Dan dia memang semua isinya Al-Quran. Maksudnya isinya Al-Quran itu semua bacaan ayat-ayat pada juz itu. Tapi kalau dia didampingi dengan terjemah, itu bukan mushaf. Jadi maksudnya bagaimana? Orang yang tidak ada wudhu tidak boleh memegang mushaf, dosa atasnya. Itu. Berarti kita memegang mushaf harus dalam kondisi kita berwudhu, tidak boleh dalam kondisi batal wudhunya. Itu ya Bu Ibu ya. Berarti kalau batal bagaimana? Sama kayak sholat. Wudhu lagi, pegang lagi. Tapi kalau kita memegang kitab, misalnya kitab Safinatun Najah, ada ayatnya, tapi isinya bukan semua ayat Al-Quran, isinya berbahasa Arab, pada bahasa Indonesia, berarti ini bukan mushaf. Berarti kan kita harus pahami dulu mana mushaf, mana yang bukan. Setelah kita tahu mana yang mushaf, mana yang bukan, baru kita bisa hukumi, oh kalau aku pegang mushaf, berarti batal. Harus dalam kondisi berwudu. Insya Allah bisa dipahami ya Bu ya. Memegangnya, membawanya, itu diharamkan atas orang yang batal wudhunya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas tentang yang diharamkan bagi orang junub apa saja. Ini kita masih bahas orang yang batal wudhunya. Berarti orang yang sedang berhadas kecil. Kalau orang yang junub berarti sedang berhadas besar. Nah, insya Allah kita sambung minggu depan ya Bu ya. Ya, ada yang mau bertanya satu orang dulu, biar sebelum kita tutup. Sebentar Ustazah, tadi ada yang terlewatkan saya. Itu niat mandi wajib dengan wiladah itu beda lah ya berarti Ustazah ya, melahirkan. Ya, sama. Atau niat sama wiladah itu sama artinya juga dengan niat mandi wajib. Nama itu. Pokoknya niatnya ada nawaitul ghusla, sengaja aku berniat mandi. Kalau karena haid, ya karena selesai haid. Kalau karena junub, kita sebutkan dalam hati, karena aku baru siap junub. Oh, kalau wiladah gitu juga. Wiladah, karena aku mandi wiladah, karena aku baru wiladah. Jadi kalau kita menggabung dua-duanya, nifas dan wiladah, berarti nawaitul ghusla dilafazkan, baru dalam hati ya Allah aku niat bermandi untuk menghilangkan hadas karena nifas dan karena wiladah. Harus tersebutkan dua itu. Di wiladah itu apakah kalau di wiladah kan habis melahirkan saja niatnya. Kalau udah nifas itu bukan niatnya nifas saja gitu. Ada wiladahnya juga, wiladah dan ya, kalau ibu sudah mandi wiladah tidak perlu lagi berniat. Ya, jadi saya ceritakannya kan kalau dia setelah melahirkan masih ada tidak sehat, apa tadi orang sesar ya, atau dia memang kondisi lemah, tidak memungkinkan dia mandi, maka dia boleh menggabungkan mandinya nanti ketika selesai nifas. Berarti setelah selesai nifas itu dia harus menggabungkan dua niat mandinya, karena nifas dan karena wiladah. Iya, Bu. Ya, gimana Ibu-ibu sudah cukup terkait dengan apa tadi yang membatalkan wudhu dan apa saja yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya? Ya, Ustazah, ini yang memegang mushaf ini kalau untuk orang yang hafiz, ini bagaimana hukumnya ketika dia ingin memurojaah ketika dia waktu haid gitu kan, itu yang pertama. Kemudian dengan gurunya. Nah, gurunya itu lagi kondisi haid juga dan harus mengajar anak murid misalkan begitu. Nah, apakah harus bisa memegang mushaf yang terjemahan atau gimana? Nah, kalau bagi orangnya haid itu nanti ada juga di sini.
Apa saja yang diharamkan bagi wanita haid? Ada untuk besok, Bu, di halaman 15 paling bawah. Yang diharamkan bagi wanita haid salah satunya sama. Memegang, membaca, menyentuh mushaf itu haram. Berarti kalau dia hafiz, artinya dia sudah hafal 30 juz, dia tidak perlu memegang. Dia sudah hafal. Berarti kalau dia memurojaah anak-anaknya bagaimana? Nah, ini kalau diniatkan untuk ibadah, niat ibadah itu kan artinya ingin mendapatkan pahala atas memurojaah atau mendengarkan itu. Kalau mendengarkan, berarti kalau dia membaca sendiri ya, dia membaca, beda membaca sama menyentuh ya, Bu. Kan bisa ya, kita tidak menyentuh, tapi kita membaca. Bisa nggak, Bu? Bisa. Membukanya pakai, apa ini? Pakai pulpen gini ya. Nah, ini namanya dia membaca tanpa menyentuh. Ya, jadi hukumnya menyentuh tetap haram bagi orang yang haid. Jadi kalaupun dia mengajarkan anak-anak itu menghafal, dia tidak boleh menyentuh mushafnya. Dia boleh minta anak itu yang membuka atau menutupnya, bukan dia. Kalau dia menunjuk, dia pakai alat, boleh. Saya pakai tunjuk-tunjuk, pakai roll, atau pakai pulpen, boleh. Bukan pakai tangannya langsung menyentuh itu, ya. Kemudian kalau dia membacanya, nanti ada di situ, dengan niat ibadah itu haram. Tapi kalau niat dia mengajar, itu kan berbeda. Nah, kalau tidak dengan niat ibadah, kebolehannya dalam belajar itu boleh. Gitu ya. Makanya orang haid kalau dia yang memurojaah mendengarkan boleh, tapi kalau dia yang menghafal dia tidak mungkin tanpa memegang misalnya, dan dia menambah hafalan. Biasanya kalau di pesantren-pesantren atau di rumah Quran itu kalau dia sudah haid dia tidak menghafal pada saat itu, dia hanya murojaah yang sudah dia hafal. Sebagaimana kita yang sudah hafal Al-Fatihah, kita layakan Bu 3 kul misalnya, kita baca. Ya boleh, tidak apa-apa dengan niat murojaah, gitu ya, bukan dengan niat ibadah. Bedanya apa ya? Niat ibadah itu kayak gini loh, aku berharap pahala dengan ini karena bacaan itu tidak yang, kalau orang yang membaca satu ayat mendapatkan 10 pahala, kata Rasulullah dalam hadis, aku tidak katakan alif lam mim itu satu, tapi alif itu satu, mim itu satu, lam itu satu. Berarti ada 30 pahala baca alif lam mim saja. Nah, maka dia berniat, aku baca nih, kalau dihitung-hitung pahalanya berapa? Itu namanya membaca dengan niat ibadah. Tapi kalau dia membacakan dengan niat mengajar atau dia belajar, itu boleh. Nah, kalau halakoh, saya halakoh, kalau ada ayat tidak saya baca. Tapi kalau saya menjelaskan halakoh, ayatnya saya baca. Saya jelaskan artinya begitu. Boleh. Kenapa? Misalnya ya, saya nanti kalau saya haid, saya tidak bisa baca, saya bilang aja begitu. Nah, berarti nanti waktu saya menjelaskan, bisa jadi saya jelaskan bahasa Indonesianya saja. Kecuali saya hafal ayat itu, nggak perlu saya lihat kitabnya, saya tahu. Nah, itu nggak ada masalah. Misalnya kalau ngisi wirid ya, ngisi perwiritan atau ngisi ceramah, biasanya kan kita pakai ayat-ayat Al-Quran. Itu bukan niat ibadah, tapi untuk menjelaskan ayat itu betul dibaca. Harus dibedakan ya Bu ya, kalau niatnya ibadah, tidak boleh. Ya, bisa Bu. Ya, berarti mushafnya itu tidak ada perbedaan terjemahan atau tidak ya Ustazah ya? Ya, tadi kan kalau mushaf dia yang full, Full. 130. Tapi kalau dia ada terjemahan, berarti bukan mushaf. Gitu. Ya. Harus bedakan dulu. Yang diharamkan yang mana? Memegang mushaf, membawa mushaf. Berarti kalau bukan mushaf boleh dipegang, boleh. Kayak tadi kita fikih, ada Al-Qur'annya ada, boleh dipegang, boleh. Karena apa? Ayat Al-Qur'annya sedikit, tidak semua. Gitu. Jadi Ustazah mau nanya satu lagi Ustazah. Ya, silakan Bu. Jadi kalau misalnya baca Yasin Ustazah, tapi karena ini mau melihat orang sakit, nggak ada dibutuhkan itu untuk
ngaji-ngaji gitu loh. Jadi dibaca Yasin aja itu gimana aja? Dalam kondisi haid, ibu membaca tidak boleh. Apalagi itu untuk obat orang sakit. Nggak mempan, istilahnya ya. Jadi saya pernah tuh ada orang kesurupan waktu di kos-kosan dulu. Kata ustadznya baca Al-Baqarah, kalian baca Al-Baqarah. Jadi kan kami belum hafal, tapi baca. Yang kesurupan itu ngajari, salah itu mahras, kalian salah. Diajarinya dia baca yang betul. Kadang beli juga saya kalau ingat itu. Untuk obat orang sakit, mengusir jin, tapi baca nawa nggak pas. Jinnya pun tahu kalau baca nawa salah. Gitu, Bu. Jadi kalau ibu niatnya begitu, cari yang lagi sedang tidak haid. Jadi niatnya harus ikhlas kan, ibadah itu diterima kalau niatnya ikhlas, caranya benar. Jadi tidak hanya niat ikhlas, tapi caranya harus benar. Kadang ada orang tidak paham, dia haid membaca saja. Kalau dia sudah hafal, tidak apa-apa Bu. Ibu sudah hafal Yasin. Tidak perlu melihat buku, tidak perlu melihat Al-Quran, boleh silakan dibaca. Tapi kalau ibu belum hafal dan harus melihat, berarti itu tidak boleh Ibu. Bisa paham Bu ya? Ya, ini kalau baca ketinggalan baca doa pagi petang yang dari Al-Quran mana tadi? Belum dihafal. Yang dihafal saja. Dan dia yang merupakan, yang kalau dia merupakan hadis atau doa saja, bukan berasal dari ayat Al-Quran, tidak apa-apa kita baca. Tapi kalau dia berupa ayat Al-Quran, yang kita hafal saja yang kita baca. Kalau kita belum hafal, tidak usah kita baca. Makanya kalau amal itu kan, ibu-ibu yang memang kita meniatkan untuk kita hafal, misalnya sebelum tidur mau baca ayat kursi, ya ayat kursinya dihafal saja. Jadi mau haid, mau tidak haid, kita tetap bisa membacanya. Sunnahnya baca Al-Muluk, saya belum hafal Al-Muluk, anak saya sudah misalnya. Nah kalau dia haid berarti dia tetap boleh membaca Al-Muluk ketika mau tidur. Begitu. Makanya hafal Bu. Ini motivasi diri sendiri juga ya. Menghafal supaya kalaupun haid tetap bisa membaca itu. Ya, gitu ya. Insyaallah ya, wallahu a'lam bishawab ya, karena waktunya sudah lewat, nggak apa-apa, karena tadi kita mulainya juga telat ya sedikit. Ya, saya kembalikan. Wabillahi Ya. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu-Ibu, Alhamdulillah materi kita malam hari ini luar biasa juga ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tertinggal atau masih belum dipertanyakan, mohon Ibu-Ibu aktif juga di grup kita untuk bertanya. Nah, jadi minggu kemarin belum ada ya Bu ya sesi pertanyaan di grup. Nah, kalau bisa nanti di grup juga diaktifkan gitu. Jadi sehingga sempurna nanti kita menuntut ilmu ini gitu. Baik, alhamdulillah, syukran jazakillah khair kepada ustazah kita untuk apa namanya? Kita akhiri dengan kajian kita ini dengan membaca alhamdulillah dan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil. Barakallahu fikum kepada ibu-ibu semua, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukran ibu-ibu. Syukron, Fitri. Ya.